Warisan Peradaban Super. Episode 5. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Setelah Direktur San menutup telepon, ia mulai menelepon lagi. Ia menelepon dengan cepat, biasanya selesai setiap 2 menit, dan ia sudah menelepon sekitar 7 atau 8 kali sebelum selesai. Kemudian ia bersandar di kursinya, menekan kepalanya. Setiap panggilan yang melibatkan Aiden Wang membuatnya sakit kepala. Mengapa ia tidak bisa membiarkannya begitu saja? Organisasi bayangan begitu yakin akan memberi Aiden Wang mobil seperti ini. Aduh. Dengan organisasi yang aneh dan agen yang tidak dapat diandalkan, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Memikirkan hal ini hanya membuat kepala Direktur San semakin sakit. Falcon memanggil Thor, Thor, tolong balas, terdengar suara dari radio. Begitu Aiden Wang mendengar kata Thor, ia langsung tahu itu dia. Aku bisa mendengarnya, kata Aiden Wang. Tapi itu sama sekali tidak sesuai standar. Kami akan mengantar Anda ke tujuan. Harap pertahankan formasi saat ini, jangan berbalik atau menambah kecepatan. Bisakah Anda melihat kami? Falcon terdiam mendengar jawabannya, tetapi karena mengira pihak lain itu bukan orang dalam, ia pun berbicara dengan santai, tidak terlalu formal. Saya lihat helm Anda sangat keren, kata Aiden Wang sambil melihat pajangan di dalam mobil. Mobilmu lebih keren. Falcon belum pernah melihat ritme bicara seperti itu sebelumnya. Saking gugupnya, ia sampai bingung harus berkata apa. Pusat pemantauan darat terdiam setelah mendengar percakapan mereka. Mereka telah disiksa sampai mati oleh Aiden Wang di tengah malam. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Aiden Wang, mereka tidak lagi marah. Di saat yang sama, mereka iri padanya. Saat ini, hanya ada satu mobil terbang di bumi, dan mobil itu memiliki penampilan yang begitu megah dan terbang dengan kecepatan tinggi. Mobil itu adalah artefak yang wajib dimiliki untuk rumah dan perjalanan. Qien melonjak kegirangan setelah menerima balasan dari organisasi tersebut. 2 ramuan pemanjang umur 100 tahun harta karun yang tak ternilai harganya, dan tak perlu poin. Adakah yang lebih baik? Impian setiap anak untuk memiliki orang tua yang hidup 100 tahun lebih lama adalah sebuah mimpi, dan itu akan segera terwujud. Dan asuransi yang dibeli orang tuanya adalah seumur hidup, artinya perusahaan asuransi akan menanggung tambahan 100 tahun. Membayangkannya saja sudah membuatnya sedikit bersemangat. Tak mungkin, ia harus membeli beberapa lagi dari perusahaan lain, dengan jumlah sebanyak mungkin, untuk menemani mereka sampai mati. Hahaha. Penyakit akibat kerja saya kambuh lagi. Butuh pemikiran yang sangat berbeda untuk membeli asuransi dari obat yang memperpanjang hidup. Qien disuruh menunggu atasannya datang dan menemuinya sebelum menyerahkan hadiah. Namun, Qien sudah menunggu di pintu selama hampir 1 jam, bertanya-tanya mengapa atasannya belum juga datang. Jika dia bisa datang menemuiku selarut ini, seharusnya dia sudah dekat. Tapi di mana dia? Tiba-tiba, ia mendengar suara baling-baling dan mendongak. Ya Tuhan! 5 helikopter bersenjata perlahan mendekati tanah, menuju ke arahnya. Mereka berhenti sekitar 10 meter di atas tanah, lalu menurunkan beberapa tali. Orang-orang mulai turun di sepanjang tali. Begitu sampai di tanah, mereka menutup area tersebut, menjaga halaman mereka dengan senjata di tangan. Qien berpikir, ya ampun, penampilan atasanku sungguh luar biasa. Adegannya seperti film blockbuster Amerika. Awalnya aku pikir itu semua disengaja untuk syuting, tapi aku tidak menyangka akan melihatnya langsung. Sungguh mengejutkan. Sungguh menjanjikan untuk mengikuti organisasi ini. Saat itu, Qien melihat konvoi kendaraan memasuki desa di jalan. Deretan lampu depan yang panjang dan pertunjukan megah membuat darah Qien mendidih. Ia mungkin akan segera meledakkan tempat perlindungan Jepang itu dengan bom jika organisasi memintanya. Tak lama kemudian, konvoi itu tiba di depan pintunya. Qien melihat bahwa semuanya adalah kendaraan off-road militer. Kemudian, seorang pria berkacamata keluar dari kendaraan ketiga. Qien mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa inilah pria yang minum teh bersamanya di Badan Intelijen Khusus Shenma. Mengapa dia ada di sini? Apakah Anda atasan saya? Mungkinkah organisasi ini? Qien melangkah maju dan bertanya, tetapi disela sebelum ia sempat menyelesaikannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku bukan pemimpin kalian. Pemimpin kalian masih dalam perjalanan, tapi dia akan segera tiba. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja nanti. Kita bisa membicarakan masalah kita setelah pemimpin kalian pergi, kata Yuqiang. Bukankah terakhir kali kau mengundangku minum teh? Kenapa aku harus pergi lagi? Qien akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini datang menemuinya, dan berkata dengan sedikit takut. Oh, terakhir kali kita minum teh, kali ini aku ingin mengajakmu minum kopi, kata Yuqiang ringan. Kalau begitu, bolehkah aku pergi? Bagaimana menurutmu? Saya mengerti. Kebaikan. Mereka berdua mengatakan itu, lalu tak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya berdiri diam di sana,
Tak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat itu, Qien melihat sesuatu di langit, tetapi terlalu kecil untuk dilihat dengan jelas. Perlahan, benda itu membesar, seperti sasis mobil, tetapi mobil tidak bisa terbang di langit. Namun, ketika benda itu semakin rendah, semua orang ternganga dan menatap mobil sport itu dengan takjub. Mobil itu benar-benar melanggar hukum fisika dan jatuh dengan sangat ringan. Hanya getaran saat mendarat yang menunjukkan bahwa itu tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Halusinasi muncul. Qien yakin mobil itu lebih unggul darinya ketika melihat mobil sport itu. Tetapi cara mengejutkannya saat masuk hampir membuatnya ternganga. Ini jauh lebih mengesankan daripada penampilan helikopter dan iring-iringan mobil. Yang satu tinggi, kaya, dan tampan, yang satunya orang desa. Perbedaannya begitu besar hingga ia hampir jatuh berlutut. Aiden Wang sedikit terkejut melihat begitu banyak orang di sana. Tetapi ketika melihat Yu Qiang, ia mengerti bahwa itu pasti sudah diatur oleh Direktur San. Setelah keluar dari mobil, Aiden Wang menghampiri Yu Qiang terlebih dahulu. "Kakak Yu, kenapa kamu datang terlambat?" tanya Aiden Wang. "Haha, ku dengar kau balapan di langit malam dan meninggalkan semua jet tempurmu. Kebetulan aku dekat denganmu, jadi aku datang untuk melihat mobilmu." Desainnya benar-benar mendominasi. Yu Qiang juga mulai bicara omong kosong. "Enggak mungkin, aku cuma terbang iseng. Aku nggak nyangka bakal secepat ini. Kayaknya aku injak pedal gas terlalu dalam." Aiden Wang juga mulai menyombongkan diri. Qien akhirnya sadar dan melangkah maju. Berkata, "Apakah Anda pemimpin yang ditugaskan kepadaku oleh organisasi?" "Baiklah, benar. Mulai sekarang, kau akan berada di bawah pengawasanku. Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Teruskan kerja baikmu. Aku punya harapan besar padamu." Aiden Wang juga mulai bertingkah seperti serigala Israel. Setelah berkata demikian, Aiden Wang berhenti bicara omong kosong, menyerahkan 2 ramuan dan sebuah telepon genggam kepada Qien, memberitahunya cara menggunakannya, menyapa Yu Qiang, masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan Qien dengan pandangan gagah di belakangnya. "Baiklah, ayo kembali dan minum kopi," kata Yu Qiang kepada Qien yang berdiri di sana dengan linglung. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Aiden Wang baru bangun hampir tengah hari keesokan harinya. Hari sudah larut malam ketika ia kembali tadi malam. Setelah sarapan di hotel, Aiden Wang bergegas ke perusahaan. Setelah berkeliling perusahaan cukup lama, ia menyadari bahwa ia hanyalah seorang pemalas. Ia kembali ke kantor dengan suasana hati yang tertekan dan berbaring di sofa dengan linglung. Aiden Wang sebenarnya sedang memikirkan hal lain. Seiring berkembangnya organisasi Phantom, mereka perlu membangun markas, tetapi ia belum memutuskan di mana akan membangunnya. Organisasi Phantom kini seperti perusahaan cangkang, dengan hanya 3 senjata berbasis ruang angkasa di langit untuk mempertahankan citranya. Singkatnya, itu adalah pencegah, tetapi terus terang, setiap negara besar di dunia memiliki kemampuan untuk menembak jatuh satelit. Hanya saja, kekuatan organisasi Phantom masih belum jelas. Jika mereka menembak jatuh senjata berbasis ruang angkasa hari ini, mereka akan meluncurkan senjata lain besok. Ada juga kemungkinan pembalasan dari organisasi Phantom. Siapa yang tahu apakah organisasi Phantom memiliki senjata nuklir? Lebih lanjut, semua bangsa telah menganalisis bahwa pola pikir organisasi hantu berbeda dari orang biasa. Membongkar senjata berbasis ruang angkasa yang tersembunyi di luar angkasa demi satu orang saja tidak terpikirkan oleh mereka. Senjata-senjata berbasis ruang angkasa itu kini diawasi dengan ketat. Setiap gangguan akan langsung diketahui oleh bangsa-bangsa, memungkinkan mereka untuk ditembak jatuh kapan saja. Ancaman ini terlalu besar untuk dicegat. Jika bangsa-bangsa tidak ragu akan kedalaman organisasi hantu, mereka pasti sudah menembak jatuhnya. Aiden Wang berpikir lama dan memutuskan bahwa pangkalan itu harus dibangun di lokasi yang strategis. Sekalipun tidak untuk menyerang siapapun, itu tetap akan menjadi paku di peti mati dan menyulitkan mereka. Jadi, ada 3 lokasi yang cocok: Kepulauan Laut Cina Selatan, Kepulauan Marshall, dan dekat Maladewa. Seberapa pentingkah Kepulauan Laut Cina Selatan? Selain sumber dayanya yang melimpah, kepulauan ini juga berperan penting dalam mengendalikan Selat Malaka, Selat Bashi, Selat Balintang, dan Selat Balabaj. Lokasinya yang unik, terletak di antara pangkalan Teluk Kemran di Wenan dan pangkalan Teluk Subic di wilayah Non-Lubin, menunjukkan nilai strategisnya yang signifikan. Oleh karena itu, Aiden Wang berencana membangun pangkalannya di Laut Cina Selatan, khususnya di pulau yang dikuasai oleh Yuenan dan wilayah Non-Lubin. Kepulauan Marshall mungkin kurang dikenal, tetapi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menempatkannya di bawah perwalian. AS melakukan 67 uji coba nuklir di sana, dan bom hidrogen pertama di dunia, Michael, diledakkan di sana. Bahkan sekarang, meskipun berstatus negara merdeka, Kepulauan Marshall diperlakukan serupa dengan negara bagian AS. Pertahanan militer Kepulauan Marshall ditangani oleh AS, dan warga negaranya dapat bertugas di Angkatan Bersenjata AS. Lebih lanjut, warga negara Marshall dapat bebas masuk dan keluar AS serta tinggal, bekerja,
dan belajar di sana tanpa visa. Sekalipun berada di wilayah yang dikuasai AS, itu tidak masalah. Dimanapun di sekitar Kepulauan Marshall, dimanapun di pulau itu, atau di dasar laut pun bisa. Tujuan utama membangun pangkalan di sana adalah untuk melawan pangkalan Angkatan Laut AS di Hawaii. Formasi kapal induk AS harus melewati sana untuk memasuki kawasan Asia Pasifik. Jika wilayah itu diblokir oleh Aiden Wang, gugus pulau pertama dan kedua akan menjadi lelucon, karena formasi kapal induk tidak bisa masuk sama sekali. Sekalipun mereka memutar dan masuk dari tempat lain, tidak akan ada mobilitas atau respons darurat. Maladewa adalah tujuan wisata populer, tetapi dikelilingi oleh negara Somalia yang dipenuhi bajak laut. Somalia berbatasan dengan Teluk Aden, lokasi yang krusial. Teluk Aden dikenal sebagai persimpangan transportasi laut antara Eropa, Asia, dan Afrika. Jika Aiden Wang menguasai Teluk Aden, hampir separuh negara akan siap melawannya. Tujuan utama Aiden Wang mendirikan pangkalan di sana adalah untuk mengganggu Jepang, karena sebagian besar bahan baku mereka perlu dikirim kembali ke Jepang. Ketiga lokasi ini memang penting, tetapi Aiden Wang tidak perlu membangun terlalu banyak. Untuk saat ini, satu saja sudah cukup. Tautan eksternal, berapa poin yang dibutuhkan untuk membangun pangkalan yang mampu memproduksi sebagian besar senjata, peralatan, dan mesin industri peradaban tingkat pertama? Tanya Aiden Wang. Tuan, itu tergantung pada standar spesifik Anda. Secara umum, dibutuhkan lebih dari 200.000 poin untuk membangun pangkalan yang mencapai tingkat industri puncak peradaban tingkat pertama. Pangkalan semacam itu dapat membangun semua senjata peradaban tingkat pertama kecuali kapal perang luar angkasa besar. Jika mesin dari peradaban tingkat kedua diperlukan untuk bergabung dalam pembangunan, poin yang dihabiskan akan mencapai 500.000. Namun, pangkalan semacam itu dapat sepenuhnya memproduksi senjata peradaban tingkat kedua, dan kecepatan produksi senjata akan jauh lebih cepat, kata plug-in tersebut. Bagaimana dengan produksi di pangkalan? Apakah kita harus menggunakan robot? Aiden Wang tiba-tiba berpikir bahwa membangun pangkalan itu mudah. Tetapi di mana tenaga kerja untuk memproduksinya? Tuan, jangan khawatir. Robot dan cyborg semuanya baik-baik saja. Selain itu, kami memiliki peralatan yang sepenuhnya otomatis dan dikelola oleh komputer pintar pusat. Anda tidak perlu khawatir tentang produksi. Apa itu cyborg? Itu cuma klon. Mudah dikendalikan? Apa akan ada masalah? Aiden Wang tak kuasa menahan rasa khawatirnya ketika mendengar tentang cyborg itu. Tuan, cyborg menggunakan teknologi yang mirip dengan cloning, tetapi sifat mereka benar-benar berbeda. Otak mereka terdiri dari komputer biologis, yang sepenuhnya dikendalikan oleh kecerdasan pusat. Bisa dibilang mereka adalah jenis robot yang berbeda. Mereka tidak memiliki kecerdasan. Selain itu, kebugaran fisik mereka 7 kali lipat lebih tinggi daripada manusia. Dan mereka sepenuhnya mampu bertempur jika dipersenjatai. Aiden Wang sangat puas setelah mendengar ini. Cyborg ini benar-benar hebat. Dia bisa bekerja, bertarung, dan tidak perlu dibayar. Dia adalah karyawan idaman bosnya. Aiden Wang memutuskan setelah mendengar ini. Dia akan menggunakan cyborg-cyborg ini di masa depan. Di saat kritis, dia juga bisa dikerahkan sebagai pasukan militer. Itu akan jauh lebih baik daripada pasukan khusus manapun, dan itu akan menjadi unit pasukan khusus yang terorganisir dengan baik. Bayangkan puluhan ribu pasukan yang tak kenal takut, diperlengkapi dengan baik, dan terkoordinasi dengan sempurna. Jika mereka melawan militer AS, dengan peralatan yang sama, mereka pasti akan menghancurkan militer AS. Setelah itu, Aiden Wang terhanyut dalam fantasi, membayangkan dirinya menaklukkan seluruh dunia sendirian. Ia membayangkan betapa serunya hal itu. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, hari pun tiba. Kecuali waktu makan, Aiden Wang selalu tenggelam dalam fantasi. 2 hari berlalu seperti ini, Aiden Wang tidak melakukan apa-apa selain memikirkan hal-hal acak atau membaca novel daring. Beberapa orang yang ditugaskan oleh para CEO telah tiba, dan Aiden Wang meminta Lin Xin untuk mengatur upacara penyambutan dan makan malam bersama karyawan perusahaan malam itu. Aiden Wang tidak muncul. Lin Xin mewakilinya, bahkan mencari-cari alasan untuknya dengan mengatakan, Bos Wang sangat sibuk, jadi dia secara khusus mengatur agar dia menjamu semua orang. Aiden Wang sama sekali tidak ingin repot. Lin Xin melaporkan bahwa dengan bergabungnya orang-orang ini, progres pengembangan game menjadi jauh lebih cepat. Dengan kecepatan saat ini, kerangka kerja umum akan selesai dalam sebulan lagi. Setelah data ini diubah menjadi sebuah game, pengembangan lebih lanjut dapat dimulai. Aiden Wang senang. Ia tidak menyangka akan secepat ini. Ia memutuskan untuk memberi setiap pengembang helm dan membiarkan mereka menggunakannya untuk menemukan bug. Aiden Wang merasa bahwa markas harus segera dibangun. Jika tidak, ia harus menunggu hingga permainan siap dan harus menebus helmnya, yang tentu saja tidak ekonomis. Namun, di mana ia harus membangun markas? Ia memutuskan untuk menggunakan metode lama. Heck, cari aku kalau ada murid di sekitar sini yang akhir-akhir ini banyak melompat-lompat, cari masalah, tipe yang cari mati. Lupakan saja Jepang kali ini,
Simpan untuk bersenang-senang nanti. Gak seru kalau kita lumpuhkan semuanya sekaligus. Kita akan menghajarnya nanti kalau dia melompat-lompat riang, kata Aiden Wang. Tuan, menurut standar Anda, orang yang menari-nari riang saat ini adalah Yunan, dan dia pasti sedang mencari mati, jawab plugin itu. Baiklah. Bagaimana situasinya? Ceritakan padaku. Aiden Wang menjadi bersemangat. Guru, Yunan telah memulai pembangunan stasiun pos dan sekolah di Kepulauan Laut Cina Selatan. Ini benar-benar ritme mencari kematian. Tak perlu bicara lagi, cukup satu ini saja. Aiden Wang belum pernah mendengar kejadian ini sebelumnya. Ia hanya tahu bahwa masalah di Laut Cina Selatan sudah buntu, dan beberapa teman sekelas di sekitarnya berpegangan erat pada paha Laumi, jadi mereka mencari masalah. Kali ini, setelah mendengarkan apa yang dikatakan plugin tersebut dan melihat informasi yang dikumpulkannya, saya menyadari bahwa masalahnya sangat serius. Para siswa itu terlalu bersemangat dan sama sekali tidak menanggapi pengawas kelas dengan serius. Mereka mengira mereka mendapat dukungan dari para gangster dari kelas lain dan mulai bertindak arogan di kelas. Gagasan ini sangat keliru dan sangat berbahaya. Kali ini, Aiden Wang akan berbincang baik-baik dengan beberapa siswa yang telah tersesat, sebagai teman sekelas, dan membujuk mereka untuk memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Jika mereka masih menolak untuk berubah, maka, demi persatuan dan stabilitas kelas, ia harus membiarkan mereka melihat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh pukulan sebesar karung pasir. Halo, Paman San? Apakah Anda ada waktu luang? Saya butuh bantuan Anda. Aiden Wang mengangkat telepon dan menghubungi Direktur San. Kudengar kau sedang mencari bantuan. Katakan dulu apa masalahnya, nanti kulihat apa aku bisa membantu. Direktur San berpikir, siapa peduli apa masalahnya? Kalau kali ini aku tidak bisa membantumu, bagaimana aku bisa menghargai diriku sendiri? Bukan masalah besar. Saya hanya ingin membeli sebidang tanah untuk membangun pabrik produksi helm virtual. Tapi harga tanahnya terlalu mahal sekarang. Jadi saya datang untuk meminta bantuan Paman San, kata Aiden Wang dengan sangat rendah hati. Anakmu masih kekurangan uang, pakai saja uangnya. Lagi pula, tanah itu bukan kewenanganku, kamu bisa pergi ke kantor pertanahan. Direktur San sedikit terkejut. Ini tidak benar. Ini jelas bukan masalah uang, tapi jelas bukan hal yang baik. Ayo kita kesampingkan masalah ini secepatnya. Bukannya aku tidak menghubungi kantor pertanahan, tapi tanah yang ingin kubeli bukan wilayah hukum mereka. Makanya aku merepotkan Paman San. Itu mustahil. Tidak ada tanah yang tidak berada di bawah yurisdiksi Badan Pertanahan. Tanah mana yang ingin kau beli yang bahkan tidak bisa diurus oleh Badan Pertanahan? Direktur San awalnya tidak percaya, tetapi ketika ia memikirkan fakta bahwa meskipun Aiden Wang orang yang aneh, ia tidak pernah berbohong, hal itu terasa mungkin. Tanah di kota mahal, dan tanah di pinggiran kota semuanya lahan pertanian, yang digunakan untuk bercocok tanam. Jadi, saya memikirkannya dan memutuskan untuk membeli sebuah pulau dan membangun pabrik di pulau itu. Dengan begitu, tidak akan ada lagi biro yang memeriksa gas, air, dan listrik untuk mencari tahu mana yang tidak memenuhi syarat. Hebat sekali. Kata-kata Aiden Wang membuat orang-orang merasa bahwa masalah ini tidak dapat diandalkan. Membeli pulau? Kau bisa membeli pulau dengan santai. Lebih baik kau membeli sebidang tanah di zona pengembangan. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak ada. Direktur San menyadari bahwa Aiden Wang ingin membeli pulau setelah mendengar ini. Lelucon, kau bisa membeli pulau dengan santai, apalagi jika menjualnya kepada orang seperti Aiden Wang. Siapa yang tahu apakah dia ingin membelinya atau organisasi hantu yang ingin membelinya. Aku tahu, itu sebabnya aku meminta bantuan Paman San. Pulau yang ingin kubeli cukup terpencil dan negara ini belum berkembang. Akan sangat bagus jika aku membelinya dan membangun pabrik. Itu akan memberi negara sumber pendapatan tambahan. Aiden Wang tidak menanggapi penolakan Direktur San dengan serius dan melanjutkan. Oke, beritahu aku pulau mana yang ingin kau beli, dan aku akan menanyakannya untukmu. Berhasil atau tidak, bukan urusanku. Direktur San sangat kesal dengan Aiden Wang sehingga ia harus menyetujuinya terlebih dahulu dan menunggu 10 hari atau setengah bulan. Setelah itu, ia bisa memberitahu Aiden Wang jika tidak berhasil. Terima kasih, Paman San. Yang ingin saya beli adalah Pulau Jinghong di Kepulauan Laut Cina Selatan, kata Aiden Wang sambil tersenyum. Seolah-olah yang ingin dibelinya bukanlah pulau, melainkan es loli. Apa kau yakin tidak bercanda? Kau benar-benar terjaga dan tidak berbicara dalam tidurmu? Direktur San sangat terkejut. Tentu saja dia tahu di mana Pulau Jinghong berada, jadi dia bertanya kepada Aiden Wang apakah dia bercanda. Jika Aiden Wang serius, mungkin. Saya sangat berpikiran jernih. Saya sudah memikirkannya seharian. Feng Shui tempat itu bagus. Pasti akan menguntungkan jika kita membangun pabrik di sana. Kata-kata Aiden Wang mengandung banyak informasi. Baiklah, tunggu kabarku. Direktur San berpikir sejenak setelah mendengarkan, lalu menutup telepon dan segera meminta seseorang untuk mengantarnya ke Zongnanhai.
Aiden Wang tahu dari nada bicara Direktur San bahwa kemungkinan besar memang begitu. Ia pikir karena tanah itu sudah digunakan untuk membangun sekolah, sebaiknya ia menjualnya. Siapa peduli apa yang ia bangun? Mengenai apakah ia bisa merobohkan sekolah dan membangun pabrik di lahannya, Aiden Wang mengatakan ia belum mempertimbangkannya. Ia bahkan tidak mempertimbangkan beberapa bajingan dengan kekuatan tempur kurang dari 5 itu. Di ruang konferensi Pavilion Ziguang di Zongnanhai, beberapa petinggi sedang duduk. Direktur San sedang melaporkan kepada mereka tentang rencana Aiden Wang untuk membeli sebuah pulau. Ia tidak punya hak bicara dalam hal ini. Semuanya, apakah kita punya kesempatan? Bos besar hanya mengatakan setengah dari kata-katanya, tetapi semua orang yang hadir mengerti. Masih terlalu dini. Kalau kita menunggu beberapa tahun lagi, maka waktunya belum tepat, kata bos kedua. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula, fondasi kita lemah. Seharusnya butuh waktu sekitar 10 tahun, tapi sekarang setengahnya sudah cukup. Ini sudah sangat cepat. Bos ketiga melanjutkan. Aduh, aku terlalu tidak sabaran, tapi itu membuatku marah setiap hari. Lupakan saja, jangan bahas ini. Kita bicarakan saja hal-hal di pulau ini. Bos besar itu mendesah. Pulau itu tidak bisa dijual, tapi bisa disewakan. Meskipun sebenarnya sama saja. Kalau ada apa-apa di masa depan, kita bisa. Kata bos kedua. Ya, benar. Kami tidak akan menjualnya, kami akan menyewakannya kepadanya. Jika satu tidak cukup, kami akan menyewakannya lagi. Kami akan menyewakan seluruh 30 pulau kepadanya. Kami tidak akan bertanggung jawab atas hal lain. Mengenai 30 pulau itu, semuanya tergantung pada kemampuannya. 30 pulau yang kau sebutkan itu. 30 pulau itu. Bisakah mereka mengatasinya? Apakah akan berakhir buruk? Jika Amerika mengirim armada kapal induk, bisakah mereka menahannya? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya menyewakan sebanyak itu kepadanya. Dia mau menyewakan atau tidak, itu urusannya. Kalau dia mampu, dia bisa menyewakan 30 unit. Kalau tidak, dia bisa menyewakan 1 unit. Lagi pula kita tidak akan rugi. Ayo kita lakukan. Kita lihat saja perkembangan situasinya dan kita bisa menanganinya dengan tepat. Bos besar itu membuat keputusan, dan masalah itu pun selesai. Setelah makan malam, Aiden Wang berbaring di sofa, menunggu kabar, mengira balasannya pasti sudah selesai. Lagi pula, aku salah satu dari mereka. Sekalipun ada organisasi bayangan di balik mereka, mereka tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan Tiongkok. Ini masalah saling menguntungkan, jadi mengapa mereka membalas begitu lambat? Otakku berbeda dengan mereka, dan perspektifku berbeda dari mereka. Siapa yang tahu apakah aku salah menilai mereka atau menggagalkan rencana mereka? Mustahil untuk mengatakannya dengan pasti. Aiden Wang tidak pernah meremehkan negara manapun. Jika bukan karena para penipu, ia akan tetap melanjutkan karirnya yang menjanjikan sebagai orang rumahan, dan tidak akan berani menjelajahi dunia. Namun, bagaimanapun juga, Aiden Wang memiliki angkatan bersenjata yang mampu menghancurkan dunia. Jika ia tidak menjelajahi dunia, kekuatannya akan tercoreng. Tepat saat dia memikirkannya, plugin itu tiba-tiba mengingatkan Aiden Wang bahwa Direktur San sedang menelepon. Halo, Paman San, bagaimana kabarmu? Aiden Wang akhirnya tidak lagi mengikuti rutinitas yang biasa ia lakukan saat menjawab telepon Direktur San. Baiklah, aku sudah bertanya tentang masalahmu. Pulau ini tidak bisa dijual kepadamu, tapi bisa disewakan kepadamu. Direktur San sengaja menunda pembicaraan tentang masalah serius seperti itu, mencoba membuatnya cemas, yang menunjukkan betapa dalamnya kebenciannya terhadap Aiden Wang. Boleh juga. Berapa harga sewanya? Tanya Aiden Wang setelah ragu sejenak. Sebenarnya, ia tidak peduli mau menyewa atau membeli. Itu hanya alasan. Baiklah, berapa yang bersedia kau bayar untuk sewanya? Dan berapa total pulau yang ingin kau sewa? Direktur San ingat ketika Aiden Wang menanyakan hal ini bahwa mereka belum membahas harga sama sekali tadi. Ia buru-buru meminta Aiden Wang untuk menyebutkan harganya. Lagi pula, jumlah uang tidak penting, kuncinya adalah kuantitas. Berapa pulau yang bisa kita sewa maksimal? Bisakah kita dapat diskon kalau menyewa lebih banyak? Aiden Wang juga bingung. Berapa yang bisa kita sewa? Ada apa? Kamu hanya bisa menyewa maksimal 30 pulau. Kalau kamu menyewa semuanya, kamu bisa dapat diskon. Katakan saja berapa harga sewanya dan totalnya. Direktur San melihat ada peluang dan memperkirakan Aiden Wang akan menerimanya. Kalau begitu, sewakan 30 unit. Berapa tahun kau akan menyewakannya padaku? Aku akan hitung harganya. Aiden Wang tahu apa yang terjadi dalam sehari. Ia berpikir, ini sungguh kejam. Mereka ingin menggunakan tangan Aiden Wang untuk menghabisi mereka secara langsung. Tapi Aiden Wang tidak peduli. Kalau begitu, ia akan mengambil semuanya. Tapi dalam kasus ini, harganya, sewa dulu 10 tahun,
baru bisa diperpanjang tergantung situasinya. Direktur San tertegun lagi, berpikir sial, sepertinya kita belum membahas jumlah tahunnya tadi, jadi anggap saja lebih pendek. 10 tahun? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku bayar sewa 10 yuan, 1 yuan setahun? Aiden Wang berpikir dalam hati suatu hari, sial, butuh 70 tahun untuk membeli sebidang tanah di pedesaan, tapi hanya 10 tahun untuk menyewa pulau. Ini pasti disengaja. Jangan salahkan aku dalam kasus ini. Awalnya aku berencana membayar lebih murah, jadi sekarang 10 yuan. Lagi pula, kau harus menyewanya padaku. Itu 30 pulau, terlalu sedikit, apa kau bercanda? Direktur San merasa harganya terlalu mahal. Pokoknya, aku cuma bayar 10 yuan. Kalau kamu sanggup, sewa aja sama orang lain, dan lihat apakah mereka mau bayar 10 yuan. Yakinlah. Mengingat kondisimu, 10 yuan sudah terlalu mahal buatku. Aiden Wang juga agak marah. Dia benar-benar berpikir aku bodoh sampai-sampai memanfaatkanku sebagai senjata dan tetap ingin aku membayar. Kalau aku benar-benar melakukannya, aku pasti benar-benar idiot. Jangan marah, ini bisa dinegosiasikan, tapi 10 yuan terlalu sedikit. Bagaimana kalau kamu tambahkan sedikit lagi? Sedikit saja. Aku sama sekali tidak mau menawar. Direktur San kini menangis. Harganya memang tidak seberapa, tapi dia menyewa 30 pulau dan hanya membayar 10 yuan. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada atasannya? Setidaknya kamu harus menunjukkan rasa hormat. Kupikir Aiden Wang, dengan kepribadiannya yang kaya, tidak peduli dengan uang. Tapi siapa yang tahu apa yang dia rencanakan hari ini? Demi menjaga nama baikmu, aku akan menaikkan harganya sedikit, hanya 11 yuan. Kalau kamu tidak mau menyewanya, lupakan saja, kata Aiden Wang dengan murah hati, lalu akhirnya menambahkan 1 yuan. Aku akan menyewakannya padamu. Bip, Direktur San menggertakkan gigi dan langsung menutup telepon. Dia sangat marah. Sialan, seharusnya aku menghentikannya menambahkanku. Beri aku muka, mukaku cuma seharga 1 dolar. Wajah Direktur Biro Intelijen Khusus cuma seharga 1 dolar. Sialan. Di tengah gelapnya malam, bulan yang bulat bersinar terang dan jernih, bagaikan lampu malam yang menggantung di angkasa, menghadirkan sentuhan cahaya dan kehangatan di tengah gelapnya malam. Di ketinggian 7.000 meter, 2 pesawat dan sebuah mobil terbang dengan kecepatan tinggi. Jika hari sedang siang, Anda bisa melihat dengan jelas 3 garis putih di langit. Aiden Wang berangkat ke Provinsi Nanhai setelah menerima panggilan tersebut. Ia baru saja keluar dari garasi ketika Yuki yang menelepon, memerintahkannya untuk langsung menuju bandara militer di Beijing Selatan. Ia diberitahu bahwa 2 pesawat akan mengawalnya ke Provinsi Nanhai. Setibanya di bandara, Aiden Wang mendapati 2 J-10 sudah siap, dipiloti oleh Falcon yang sama dari hari sebelumnya. Ia keluar dari mobil, bertukar salam, dan tanpa basa-basi lagi, menara kontrol mengumumkan izin lepas landas. Ini adalah pertama kalinya Aiden Wang menyaksikan pesawat lepas landas. Meskipun kedua pesawat tidak secanggih mobil sportnya, momentum lepas landas mereka tak tertandingi. Setelah kedua pesawat mengudara, Aiden Wang memacu mobilnya ke landasan dan menginjak pedal gas. Dengan suara gemuruh, mobil melesat maju. Begitu kecepatan mencapai 300 km, Aiden Wang mengaktifkan sistem antigravitasi, dan mobil itu, layaknya pesawat yang lepas landas, melesat diagonal ke angkasa. Aiden Wang duduk di mobilnya, mendengarkan instruksi menara. Ia berpikir, kenapa kau tidak bicara terus terang saja? Masalah sederhana ini jadi rumit. Ketinggian, kecepatan, rute, jangkauan. Aiden Wang terdiam. Setelah beberapa saat, suara menara menghilang, dan Aiden Wang menyalakan radio dan mulai memanggil Falcon di pita kontak yang telah diberikan kepadanya. Saudara Falcon, bisakah kau mendengarku? Aku Aiden Wang, teriak Aiden Wang. Aku bisa mendengarmu. Thor, bisakah kau pelankan suaramu? Aku pakai headphone, bukan stereo mobilmu. Lagi pula, kita perlu pakai nama sandi untuk komunikasi. Jadi panggil saja aku Falcon. Falcon sangat frustrasi. Suara yang keluar dari telinganya tadi terlalu keras, dan masih agak berdengung. Oh, jadi, saudara Falcon, waktu kamu lepas landas tadi, keren banget, ya? Rasanya kayak naik roller coaster. Aku juga mau lepas landas kayak kamu, tapi mobil jelek ini rasanya nggak mau lepas landas. Gak cuma rasanya terbang kencang, rasanya kayak jalan di tanah. Yang paling menyebalkan, aku mau buka jendela buat ngambil udara segar, tapi katanya nggak bisa dibuka karena kecepatannya terlalu tinggi. Aku jadi depresi banget. Aiden Wang mulai mengeluh. Yah, itu artinya mobilmu sangat canggih, jauh lebih baik daripada pesawat kita. Wajah Falcon dipenuhi garis-garis hitam setelah mendengar ini, dan ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin membuka jendela selama penerbangan supersonik. Ia biasanya bertemu dengan tentara yang tegas dalam tugas mereka dan misi yang mereka terima juga sangat formal.
Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Aiden Wang, seorang otaku kali ini. Jelas mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Kesenjangan generasi di antara mereka lebih dalam daripada Palu Mariana. Saudara Falcon, kau tahu semua ini. Mobilku memang sangat canggih. Kudengar rudal pun tak mampu menembusnya. Kenapa kau tak coba menyerangku dengan rudal? Tanya Aiden Wang dengan sengaja. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak punya rudal di kapal saat ini. Falcon benar-benar hancur. Dia belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Dia meminta seseorang untuk menembakkan rudal ke arahnya. Orang macam apa ini? Itu tidak benar. Kok aku bisa melihat 2 rudal udara ke udara SD-10 tergantung di bawah pesawatmu? Saudara Falcon, kau bohong padaku. Itu bom latihan, tidak ada bahan peledaknya. Falcon hampir menangis. Ia menduga ia harus istirahat beberapa hari setelah misi ini. Kalau tidak, kondisi terbangnya tidak akan terjamin. Ini area khusus di depan. Harap matikan radio. Pusat kendali tak tahan lagi. Melihat pilot mereka hampir menangis karena ejekan Aiden Wang, mereka segera menemukan alasan untuk membungkamnya. Falcon juga merasakan untuk pertama kalinya bahwa suara yang datang dari menara itu begitu indah dan merdu. Aiden Wang mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini. Jelas sekali itu ditujukan kepadaku. Kalau kau tidak ingin aku bicara, katakan saja langsung. Kau juga menganggapku area spesial untuk kalian semua. Melihat tidak ada yang menggodanya lagi, Aiden Wang meminta plugin untuk menampilkan halaman web di kaca depan dan mulai menjelajahi internet. Setelah terbang sekitar 1 jam, mereka akhirnya mencapai tujuan. Menara pengawas memberitahu Aiden Wang untuk mencari tempat sepi untuk mendarat dan tidak mengikuti pesawat ke bandara, dengan alasan bandara militer terlalu jauh dari kota. Inilah yang diinginkan Aiden Wang. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan memisahkan diri dari formasi serta mulai turun. Ia menemukan tempat sepi untuk mendarat, lalu, mengikuti petunjuk peta, menuju hotel terdekat. Provinsi Nanhai adalah destinasi wisata terkenal di Tiongkok. Aiden Wang hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika ia berkendara ke hotel, ia menyadari betapa banyaknya turis di sana. Ia sudah memeriksa 3 hotel, tetapi semuanya sudah penuh. Hal ini membuat Aiden Wang frustrasi. Jadi ia berhenti mengunjungi hotel di bawah bintang 3 dan berfokus pada hotel-hotel mewah. Setelah setengah jam berkeliling, ia akhirnya menemukan hotel dengan kamar, sebuah suite presidensial. Aiden Wang tidak peduli kamar seperti apa yang ia tempati dan langsung masuk ke kamar. Hari sudah larut malam, dan akan terlalu malam jika ia tidak tidur. Ia punya urusan penting besok. Kalau ia punya 2 lingkaran hitam di bawah matanya karena kurang tidur, penampilannya pasti akan hancur total. Keesokan paginya, Aiden Wang bangun, mandi, dan berpakaian. Ia bercermin, mengangguk, lalu bergumam, "Wah, lumayan. Tidak ada lingkaran hitam di bawah mataku. Sangat tampan." Aiden Wang begitu bersemangat tadi malam sehingga ia tidak bisa tidur, berguling-guling selama kurang lebih 1 jam sebelum akhirnya tertidur. Pagi-pagi sekali, karena sibuk dengan berbagai hal, ia tanpa sadar terbangun. Melihat waktu baru lewat pukul 600, ia memutuskan untuk bangun karena ia sudah bangun. Saat ia selesai, waktu sudah lewat pukul 700. Sebelum pergi, Aiden Wang bahkan sempat bercermin, puas dengan penampilannya. Aiden Wang mengenakan kemeja bermotif biru dan putih, celana pendek bermotif kuning dan putih, sandal jepit, dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Aiden Wang tampak sangat puas dan tersenyum ke arah cermin. Ya ampun, dia masih terlihat seperti ini. Pakaian Aiden Wang begitu keren saat ia memasuki restoran hotel sehingga hampir semua orang meliriknya 2 kali. Meskipun Nanhai adalah kota wisata dan terkenal dengan pantainya, semua orang akan pergi ke pantai setelah makan malam untuk menikmati matahari, pasir, laut, dan keindahan bikini, dan mereka akan mengenakan sesuatu yang mirip dengan Aiden Wang. Namun, mustahil untuk tidak menarik perhatian ketika ia berpakaian seperti ini di pagi hari. Aiden Wang bahkan menemukan tempat duduk paling mencolok untuk makan, merasa bangga pada dirinya sendiri. Kepura-puraannya tak terucapkan. Setelah sarapan, Aiden Wang menuruni tangga menuju tempat parkir di bawah tatapan semua orang. Ia bahkan menurunkan kaca depan setelah masuk ke mobilnya, seolah takut orang lain tidak melihatnya. Sepanjang perjalanan, orang-orang pertama-tama tertarik pada eksterior Thor, lalu memperhatikan Aiden Wang, yang bahkan lebih mencolok daripada mobil itu sendiri. Perbedaan visual dan rasa disonansinya begitu kuat. Sebuah mobil sport hitam dengan eksterior yang dominan, dan interior hitam, dan pengemudinya mengenakan sesuatu yang begitu mempesona. Dengan latar belakang hitam, Aiden Wang tampak lebih mempesona daripada matahari. Setelah beberapa saat, ketika perhatian orang-orang teralih dari Aiden Wang, mereka melihat sesuatu yang bahkan lebih memukau daripada penampilan Aiden Wang plat nomornya. Awalnya mereka terkejut, lalu menyeka air mata, dan setelah memastikan mereka tidak salah, mereka mengeluarkan ponsel mereka, beberapa di antaranya berkamera,
dan mulai memotret plat nomor Aiden Wang. Setelah memotret plat nomor, mereka mulai memotret seluruh mobil dan Aiden Wang. Apa cerita di balik plat nomor Aiden Wang? Ternyata ia sedang mengemudi di jalan setelah meninggalkan hotelnya. Ia berpikir, mobil dan orang ini saja sudah mengesankan, tapi tanpa plat nomor, rasanya ada yang kurang. Maka, Aiden Wang memutuskan untuk menambahkan plat nomor. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan plat nomor yang benar-benar mengesankan, yang kini terpasang di mobilnya B001. Plat nomor ini begitu terang sehingga menyilaukan mata paduan titanium 24 karat. Meskipun semua orang tahu bahwa plat nomor ini palsu, fakta bahwa plat ini dipalsukan dengan sangat baiklah yang membuatnya layak untuk plat nomor ini. Di dalam mobil di belakang Aiden Wang, dua orang tercengang. Mereka melihat plat nomor mobil tiba-tiba muncul, dan ketika melihat nomornya dengan jelas, mereka hampir menabrak hamparan bunga. Salah satu dari mereka masih berbicara di telepon. Bicara, apa kau bisa mendengarku? Apa terjadi sesuatu pada Aiden Wang? Suara Direktur San terdengar di ujung telepon. Direktur, Aiden Wang baik-baik saja, tapi mobilnya sedang bermasalah. Orang di telepon itu berbicara sebentar-sebentar. Mobilnya ada yang tidak beres, bertabrakan dengan orang lain, jadi kalian harus segera membantunya menyelesaikannya. Urusannya hari ini tidak bisa ditunda, kata Direktur San serius. Jangankan bertabrakan dengan mobil orang lain, bahkan jika bertabrakan dengan bos Provinsi Nanhai, kalian tetap harus membantunya menyelesaikannya. Jangan buang-buang waktunya. Tidak, Pak, mobilnya baik-baik saja. Hanya saja ada plat nomor tambahan di mobilnya. Pria itu berbicara dengan lancar. Kamu salah minum obat. Kenapa kamu meneleponku dengan plat nomor ganda? Bagaimana kamu bisa lulus penilaian? Ah, Direktur San menjadi marah. Mungkinkah orang-orang di biro terlalu dekat dengan Aiden Wang dan terinfeksi olehnya? Dengan kemampuan seperti ini, mereka masih bisa lulus penilaian untuk masuk ke biro. Tidak, Ketua. Dengarkan aku, plat nomornya saja yang terlalu keren, terlalu palsu. Pria itu menjelaskan dengan penuh semangat, tapi tetap tidak langsung ke intinya. Tentu saja aku tahu plat nomornya palsu, bahkan mobilnya pun palsu. Apa hebatnya plat nomor palsu? Keren sekali. Keren sekali punya plat nomor dari biro kita. Direktur San sudah mulai meradang. Pak Direktur, plat nomornya B001. Apa plat nomor biro kita sekeren itu? Tanya pria itu dengan percaya diri. Beep. Direktur San langsung menutup telepon. Menghadap ke laut, bunga-bunga musim semi bermekaran. Ini benar-benar menggambarkan suasana hati Aiden Wang saat ini. Tumbuh besar di pedalaman, inilah pertama kalinya ia memandangi lautan luas. Airnya berkilauan diterpa sinar matahari, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Sambil berkendara melintasi lautan, Aiden Wang menatap air yang menyelimutinya, pemandangan laut dan langit yang menyatu. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Ah, lautan! Kau air seutuhnya." Seekor burung camar yang terbang tertegun oleh auman Aiden Wang dan mulai berteriak kepadanya. Hampir berubah menjadi burung gagak dan berputar-putar di atas kepalanya. Burung camar itu mungkin berkata, "Ya Tuhan, kau sangat berbakat. Aku pernah melihat orang-orang berbakat, tetapi belum pernah ada yang seberbakat dirimu." Aiden Wang melihat burung camar itu berteriak kepadanya dan menggelengkan kepalanya. Berpikir bahwa bahkan seekor burung camar pun tertarik dengan bakat sastraku dan menyapaku. Aku benar-benar keren. Aiden Wang sudah lama berada di laut, tetapi ia bosan dengan air laut yang segar. Ia membiarkan mobil listrik mengendalikan mobil untuk menyelam, siap melihat pemandangan di dasar laut. Pemandangan di TV tampak begitu indah, tetapi ia tidak tahu apakah itu nyata. Ia menutup jendela, dan seluruh mobil mulai menyelam perlahan. Setelah beberapa saat, mobil itu menghilang dari laut. Aiden Wang telah menyelam untuk melihat pemandangan di dasar laut, yang membuat orang-orang di Beijing Utara yang selama ini mengikutinya menjadi gila. Di dalam sebuah pusat komando yang besar, beberapa pejabat senior mengawasi Aiden Wang meninggalkan hotel dan berkendara menuju laut. Aiden Wang seharusnya bisa mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 1 jam dengan kecepatannya, tetapi ia sengaja memperlambat lajunya untuk melihat pemandangan. Awalnya, para pejabat senior mengira ada yang salah dengan mobil Aiden Wang, tetapi berdasarkan penampilannya di masa lalu, pusat komando menyimpulkan bahwa ia hanya melihat-lihat pemandangan. Hal ini membuat para bos kesal. Mereka sudah sibuk setiap hari, dan akhirnya berhasil menemukan waktu untuk menonton siaran langsung melalui satelit, hanya untuk melampiaskan amarah. Namun, mereka kemudian berpikir tentang Aiden Wang yang bangun pagi dan meninggalkan laut, bukannya sibuk, melainkan menikmati pemandangan. Mereka berpikir, kenapa tidak bisa menontonnya kapan saja? Tidak masalah, karena mereka sudah di sini, dan mereka pikir Aiden Wang hanya mencari tontonan baru. Namun, siapa sangka ia tiba-tiba menyelam, dan sekarang mereka tidak tahu di mana ia berada. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian, beberapa petinggi segera meminta mereka menganalisis apa yang sedang dilakukan Aiden Wang. Kesimpulannya,
Aiden Wang lelah memandangi permukaan laut dan pergi ke dasar laut untuk melihat pemandangan. Beberapa petinggi pun pingsan saat itu. Salah satu dari mereka sedang minum teh, tetapi ia memuntahkan tehnya dan kemudian batuk hebat, yang membuat seluruh kelompok orang ketakutan. Masalah apa ini? Setelah batuk beberapa saat, petinggi itu pulih. Itu terutama karena mereka tidak mengenal Aiden Wang. Jika itu Direktur San, dia mungkin tidak akan mengubah ekspresinya. Aiden Wang tidak menyadari situasi di Jingbei. Ia benar-benar terpikat oleh pemandangan bawah laut. Melihat gerombolan ikan berenang di sekitar mobil dan ikan-ikan kecil berenang lincah di antara terumbu karang, Aiden Wang berseru bahwa akuarium Shenma pun payah. Sementara itu, Aiden Wang merasa ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong karena sudah lama datang. Ia berpikir, alangkah senangnya membawa pulang terumbu karang sebagai bonsai, maka ia pun berkeliling dasar laut mencari terumbu karang yang bagus. Tetapi setelah pencarian yang lama, ia tidak menemukan yang cocok. Terumbu karang itu entah terlalu besar atau terlalu kecil. Warnanya tidak menarik, atau bentuknya tidak bagus. Singkatnya, ia tidak menemukan apapun yang ia sukai. Aiden Wang meluapkan amarahnya, dan ia mulai memperluas area pencariannya, bertekad untuk tidak menyerah sampai menemukannya. Kemudian, rutenya mulai menyimpang, benar-benar terbalik dari rute semula. Saat Aiden Wang sedang mencari terumbu karang di dasar laut, Direktur San menelepon. "Kemana saja kau? Kenapa kau belum juga sampai? Kenapa kau pergi ke dasar laut padahal semuanya baik-baik saja? Kenapa kau sudah lama di sana? Apa-apaan kau ini?" Aiden Wang mendengar teriakan Direktur San saat ia menjawab telepon. Kemudian ia menyadari bahwa ia sepertinya datang ke sini hari ini untuk urusan bisnis, jadi ia segera bertanya di mana pertas itu berada. "Saya sekarang di lokasi 20XXX. Saya akan segera sampai di sana. Saya sedang menggergaji terumbu karang dan bersiap pulang untuk membuat bonsai. Saya akan segera sampai di sana." Aiden Wang memberitahu Direktur San koordinatnya segera setelah mendengarnya. Di saat yang sama, ia masih ingat terumbu karang itu dan berniat mencarinya sebentar. Setelah beberapa saat, tidak ada jawaban dari ujung telepon yang lain. Setelah beberapa saat, "Apakah Anda yakin sekarang berada di 20XXX? Tanya Direktur San dengan keras. "Ya, ada apa?" Aiden Wang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan lokasi ini? Ia belum pernah mendengar tentang wilayah laut seperti Bermuda di Laut Cina Selatan. "Apa-apaan kau ini? Kenapa kau mau ke Taiwan? Bukankah kau mau ke Laut Cina Selatan? Apa-apaan kau ini?" Suara Direktur San yang menggelegar terdengar gemetar di telepon, dan bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat itu. Aiden Wang menyadari ia menuju ke arah yang salah setelah mendengar ini, dan segera memeriksanya melalui plugin eksternal. Jawaban yang ia dapatkan, tentu saja, adalah Aiden Wang telah menyimpang dari jalur. Ia kini berlayar menuju Formosa Boulevard, yang sama sekali tidak berhubungan dengan Laut Cina Selatan. Pantas saja Direktur San begitu marah. "Awalnya saya ingin melihat dasar laut, lalu saya melihat beberapa terumbu karang yang indah, jadi saya ingin mencari satu yang bagus untuk digali dan dibawa pulang. Tapi siapa sangka saya salah jalan saat mencari. Saya akan terbang ke sana segera setelah selesai menggali terumbu karang." Aiden Wang bertekad untuk menemukan terumbu karang itu. "Terumbu karang apapun yang kau inginkan, aku akan mendapatkannya untukmu. Cepat muncul ke permukaan dan terbang ke sana, sekarang juga." Direktur San benar-benar tak berdaya menghadapi Aiden Wang. Ia menyuruhnya bergegas. "Kami akan memberinya terumbu karang." Beberapa orang besar sudah bekerja di pusat komando. Aiden Wang tidak membuang waktu setelah mendengar ini. Ia segera muncul ke permukaan dan mulai terbang mendekati permukaan air. Air laut memercik ke kedua sisi mobil, dan gelombang cipratannya mencapai lebih dari 10 meter, persis seperti efek kendaraan efek darat. Beberapa kapal penangkap ikan di Laut Cina Selatan sedang menuju tujuan yang sama dengan kapal Aiden Wang, yaitu Pulau Jinghong. Beberapa orang, semuanya muda, kemungkinan mahasiswa, berdiri di dek kapal, memegang bendera dan spanduk Tiongkok. Di haluan kapal penangkap ikan terbesar, seorang pria membawa kamera, tampaknya sedang merekam sesuatu. "Qiu Hao, tolong tanya Yuanzi apakah dia baik-baik saja. Perahu nelayan ini berguncang hebat sekali, aku hampir tak sanggup menahannya," kata pria gemuk yang membawa kamera itu kepada orang yang sedang menelepon di sebelahnya. "Sao Dong, tunggu sebentar lagi. Ini akan segera diperbaiki. Ada sedikit masalah dengan peralatan satelit, tapi akan segera diperbaiki. Jika peralatan ini tidak bisa diperbaiki, perjalanan kita akan sia-sia," kata Qiu Hao. Tak lama kemudian, beberapa orang keluar dari kabin. Pemuda di depan berkata, "Zhao Dong, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur. Sekolah sudah menerima rekaman yang kamu rekam. Matikan kameranya dulu." Zhao Dong menyimpan kameranya dan berdiri di haluan, menatap pulau yang samar-samar terlihat di depan. Semua orang tanpa sadar mengepalkan tangan. 10 menit berlalu seperti ini, dan kurang dari 2 kilometer dari pulau itu, perahu nelayan itu perlahan berhenti.
Seorang pria parubaya muncul dari kabin dan berkata, kami hanya bisa mengantarmu ke sini. Kalau kau mau pulang, aku tidak akan meminta bayaran. Ayo pulang sekarang. Sadarilah, begitu kau pergi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Pikirkan baik-baik. Bagaimana kita bisa kembali sekarang setelah kita di sini? Bos, tetaplah di sini dan tunggu kami. Jika ada bahaya, kau boleh pergi dulu. Tetapi lebih baik menunggu kami karena peralatan satelit masih ada di kapalmu. Jika terlalu jauh, sinyalnya akan terputus. Tentu saja, jika sesuatu yang tak terduga terjadi pada kita, sebaiknya kau segera pergi. Setelah Qiu Hao selesai berbicara, semua orang di sekitarnya mengangguk. Mereka datang ke sini dengan memikirkan skenario terburuk. Kalau begitu hati-hati. Kalau terjadi apa-apa, jangan terlalu kasar. Mereka mungkin tidak akan berani membunuh siapapun. Kalian hanya perlu sedikit menderita, dan negara akan menyelamatkan kalian. Lanjut sang bos sambil menurunkan kayak. Kayak-kayak ini juga dilengkapi motor dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Kejadian ini tidak hanya terjadi di kapal nelayan ini, hal yang sama terjadi di beberapa kapal nelayan lain di dekatnya. Mereka semua adalah mahasiswa dari berbagai universitas, yang bersatu di Provinsi Nanhai dengan tujuan yang sama. Awalnya, tidak ada kapal nelayan yang berani menangkap mereka karena takut tenggelam. Akhirnya, salah satu orang kaya itu punya rencana melempar uang ke kapal-kapal tersebut. Uang membuat dunia berputar. Setelah menghabiskan banyak uang, ia berhasil menyewa beberapa perahu nelayan. Orang kaya itu juga membeli peralatan switching satelit bekas. Jangan anggap barang bekas itu tidak berharga. Intinya, ia menghabiskan lebih dari 1 juta. 7 perahu kayak diluncurkan dari beberapa perahu nelayan, masing-masing dipadati penumpang, berkisar antara 6 atau 7 hingga 9 atau 10 orang. Mereka perlahan-lahan berkumpul dan berlayar menuju pulau itu, masing-masing memegang bendera nasional Tiongkok yang ditopang oleh tiang bambu, berkibar-kibar tertiup angin laut. Pada saat itu, para penjaga Yuanan di pulau itu juga menemukan mereka dan berteriak-teriak di pantai. Tetapi mereka tidak dapat mendengar dengan jelas karena angin laut. Saat mereka perlahan mendekati pulau, mereka melihat orang-orang Yuanan berteriak kepada mereka dengan senjata di tangan. Melihat mereka masih mendekat, mereka mulai menembak ke arah laut di depan mereka. Zhao Dong memegang kamera, mengabadikan seluruh pemandangan, telapak tangannya sudah basah oleh keringat. Bukan hanya dia, semua orang merasakan hal yang sama. Ini adalah senjata dan peluru sungguhan. Satu tembakan ke tubuh hampir pasti akan membunuhmu. Pergerakan mesin melambat drastis, tetapi kayak terus membawa mereka menuju pulau. Tepat saat orang-orang Yuanan hendak menembak, semburan sinar laser tiba-tiba menghantam pantai pulau. Air laut bersuhu tinggi menguap menjadi uap, dan kabut putih tiba-tiba mengepul dari pantai. Tembakan orang-orang Yuanan berhenti, dan pulau kembali tenang seperti biasa. Setelah beberapa saat, kabut putih menghilang, dan orang-orang Yuanan di pantai melarikan diri kembali ke pulau. Melihat ke arah sinar laser, mereka hanya bisa samar-samar melihat sebuah titik hitam kecil. Titik hitam itu semakin dekat ke pulau itu. Baik orang-orang Yuanan di pulau itu maupun para siswa di atas kayak, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah sebuah mobil yang terbang di laut. Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka sebelumnya. Mereka hanya menyaksikan mobil yang mendominasi itu terbang ke pulau dan berhenti di sana. Setelah menutup telepon, Aiden Wang bergegas ke Pulau Jinghong. Setibanya di sana, ia menyadari ada yang tidak beres. Beraninya orang-orang Yuanan menembaki kita? Apa kalian benar-benar meremehkanku? Jika kalian melukai rekan-rekan senegaraku tepat di depan mataku, aku akan benar-benar dipermalukan. Tanpa pikir panjang, ia menembakkan senapan laser yang terpasang di mobil ke pantai di depan mereka. Orang-orang Yuanan itu sangat lucu. Mereka berteriak dan berlarian, beberapa bahkan menjatuhkan senjata mereka. Aiden Wang tidak membunuh siapapun karena ia takut jika ia memukul seseorang sampai berlumuran darah, mereka akan muntah. Lagi pula, membunuh seseorang dengan tangannya sendiri dan memberi perintah untuk membunuh banyak orang adalah dua hal yang berbeda. Jika ia membunuh seseorang dengan tangannya sendiri, ia akan melihatnya dan mungkin mengalami mimpi buruk di malam hari. Jika ia memberi perintah untuk membunuh puluhan ribu orang, itu hanyalah angka. Mobil Aiden Wang tiba di pulau itu dan ia meminta peretas itu untuk bersiap bertahan, karena tubuhnya yang kecil tak sanggup menahan rentetan peluru. Namun, saat hendak keluar dari mobil, ia menyadari ia tak punya senjata. Haruskah ia melawan mereka dengan tinjunya? Meskipun ia tidak takut dengan peluru mereka, itu tak akan efektif. Ia meminta peretas itu menukarnya dengan senjata yang bisa melumpuhkan orang, tetapi tidak akan menyebabkan pendarahan atau kematian. Senjata yang ia tukarkan 2 kali lebih kecil dari pistol tipe 54 buatan Tiongkok. Senjata itu terlalu kecil dan tidak sesuai dengan desain pistolnya, jadi ia segera menggantinya. Pada saat itu, warga Yuanan bereaksi dan menembaki mobil tersebut. Tentu saja, tembakan itu tidak berpengaruh, tetapi mereka tetap menembak. Aiden Wang berpikir orang-orang Yuanan yang ditugaskan untuk mempertahankan pulau itu pastilah anggota elit pasukan mereka.
tetapi IQ mereka sungguh kurang. Ia memandangi para siswa di kayak. Mereka sudah mencapai pantai, tetapi setelah mendarat, mereka tetap diam, merekam sisi Aiden Wang dengan kamera mereka. Tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajah mereka. Kontrasnya sangat mencolok. Bahkan para siswa tahu bahwa mobil sekuat itu bisa tetap aman setelah dihantam begitu lama. Tanpa membalas, hanya diam di sana. Mobil itu tidak rusak, melainkan kebal terhadap peluru. Faktanya, Aiden Wang sama sekali tidak tahu bahwa sekumpulan mahasiswa itu tidak percaya diri dengan mobilnya, tetapi hanya bingung. Setelah lebih dari 1 menit baku tembak, tiba-tiba terjadi gencatan senjata. Mengapa? Tentu saja, mereka kehabisan peluru. Orang-orang Yuenan hanya membawa 2 magasin. Pertama, mereka menembak ke arah laut, lalu ke mobil. Setelah beberapa saat menembak, mereka tiba-tiba menyadari bahwa magasin mereka kosong. Ketika tembakan berhenti, pintu mobil terbuka, dan saat pintu terbuka, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Aiden Wang, mengenakan pakaian pantai, keluar dari mobil, memegang benda mirip meriam sepanjang 1,8 meter di tangannya. Bentuk meriam itu sangat fiksi ilmiah. Seluruh permukaan meriam ditutupi garis-garis, dan terkadang garis-garis itu memancarkan cahaya biru redup. Ada juga skala di atasnya, yang tampaknya berkaitan dengan kekuatan senjata tersebut. Bentuk meriam itu sungguh mendominasi. Aiden Wang melihat semua orang tercengang oleh kehadirannya yang mengesankan. Ia mengangguk puas dan menatap orang-orang Yuenan. Mereka juga bingung. Apa yang terjadi? Apakah mereka di sini untuk wisata atau PK? Aiden Wang tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Ia berteriak kepada mereka. Semuanya, letakkan senjata kalian dan berlutut menghadap ke timur. Berlututlah dalam garis lurus. Siapapun yang tidak patuh akan diseret keluar untuk memberi makan hiu. Sambil berbicara, ia mengayunkan meriam laser di tangannya dan mengarahkannya ke arah mereka. Ketika warga Yuenan melihat Aiden Wang mengarahkan laras meriam ke arah mereka, beberapa warga yang membawa pistol langsung mengeluarkan pistol dan menembak Aiden Wang. Mengenai apa yang baru saja dikatakan Aiden Wang, mereka mengaku tidak mengerti. Tetapi tindakan Aiden Wang menunjukkan bahwa ia jelas-jelas tidak datang untuk wisata, sehingga mereka pun melepaskan tembakan dengan tegas. Aiden Wang juga ketakutan ketika melihat Yu Nanren menembak. Meskipun penipu itu mengatakan bahwa dengan perlindungannya, bahkan jika bom nuklir meledak di sebelahnya, ia tidak akan terluka. Tetapi siapapun yang menghadapi moncong senjata secara tidak sadar akan sedikit takut. Namun sebelum Aiden Wang sempat bereaksi, peluru itu mengenainya, tetapi ia tidak merasakannya sama sekali. Peluru itu memantul dari tubuhnya begitu mengenainya. Aiden Wang tidak lagi takut dan mengangkat kakinya untuk berjalan menuju Yu Nanren. Ia berpikir dalam hati, aku hampir mempermalukan diriku sendiri, jadi jangan salahkan aku karena terlalu keras. Ia mengangkat meriam lasernya dan mulai menembaki mereka. Tetapi alih-alih menembakkan laser, sebuah lubang kecil di bawah laras justru memancarkan kilatan petir. Senjata asli yang buruk yang ditebus Aiden Wang terlalu memalukan, jadi ia dengan tegas menggantinya dengan senjata yang lebih mengesankan. Lalu memasang port plug-in yang berfungsi seperti senjata kecil tersebut, sehingga menghasilkan efek seperti saat ini. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, sebuah pertarungan yang seimbang. Pria Yuenan itu berhasil mengenai Aiden Wang, tetapi pertahanan Aiden Wang tak terkalahkan, jadi ia baik-baik saja. Aiden Wang terus-menerus menembakkan senjatanya, tetapi ia tidak berhasil mengenai pria Yuenan. Yang satu punya pertahanan yang tak terkalahkan, yang satu lagi kelincahan yang tak terkalahkan, dan keduanya tak bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Wajah Aiden Wang sedikit memerah, berpikir, aku cukup jago CS, tapi kenapa aku tidak bisa mengenai siapapun? Menggunakan mouse dan pistol itu dua hal yang sangat berbeda. Sudahlah, aku sudah muak. Ayo kita gunakan ceat untuk membidik. Aiden Wang tak perlu lagi membidik. Ia memegang meriam laser, menunggu sinyal dari luar yang menunjukkan ia telah membidik, lalu mulai menarik pelatuknya. Saking akuratnya, setiap kilatan petir merobohkan satu orang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, hanya Aiden Wang dan para mahasiswa di tepi pantai yang tersisa di seluruh pulau. Qiu Hao, Zhao Dong, dan anggota kelompok lainnya tercengang. Keadaan berubah begitu cepat sehingga mereka belum bereaksi. Puluhan orang mengira mereka akan celaka. Tetapi kemudian sebuah mobil sport terbang tiba-tiba muncul, membantu mereka menakut-nakuti orang-orang Yuenan. Mobil itu kemudian berhenti di pulau itu, dan seorang pria berjas pantai dan berkacamata hitam keluar, memegang sesuatu yang tidak diketahui identitasnya. Tetapi desainnya membuatnya tampak mengesankan. Sekilas, mereka tampak seperti versi fiksi ilmiah Dewa Jahat Awan Api. Kemudian, mereka mendengar Dewa Jahat Awan Api memerintahkan orang-orang Yuenan untuk meletakkan senjata dan menyerah. Tetapi tiba-tiba mereka melepaskan tembakan. Kemudian Dewa Jahat Awan Api membalas, dan baku tembak sengit pun terjadi. Awalnya, kedua belah pihak tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tiba-tiba Dewa Jahat Awan Api berbalik menyerang musuh dan membunuh semua orang Yuenan dalam hitungan detik. Semua ini hanya berlangsung beberapa menit.
Seluruh pemandangan berubah begitu cepat dan mengandung begitu banyak informasi sehingga mereka semua tercengang. Tiba-tiba, seseorang di kelompok mereka bergerak. Ia berlari ke arah Aiden Wang dengan kecepatan penuh, sambil berteriak, "Saudara Niube, terimalah aku sebagai adikmu. Kekagumanku padamu bagaikan aliran sungai yang tak berujung, atau seperti banjir sungai kuning yang tak terbendung." 1 jam kemudian, Pulau Jinghong telah berubah total. Bendera Yuenan telah dicopot dan diganti dengan bendera Kekaisaran Langit, dan bangunan-bangunan di pulau itu dipenuhi slogan-slogan. Adapun orang-orang Yuenan yang pernah ditangani Aiden Wang, mereka bertumpuk seperti sampah. Masing-masing dari mereka kehilangan semua rasa kecuali bagian atas leher mereka. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, mereka masih sadar dan berpikir jernih, dan mata mereka masing-masing dipenuhi ketakutan. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama puluhan orang. Perahu-perahu nelayan yang berlabuh di laut pun turut berlabuh, dan para penghuni perahu pun turun tangan membantu dan menghias pulau bersama-sama. Tentu saja, Aiden Wang tidak ikut serta. Setelah Aiden Wang menghabisi tentara Yuenan di pulau itu, para nelayan Yuenan di pulau itu juga mengambil senjata mereka dan bergegas mendekat. Khawatir para siswa akan terluka, Aiden Wang menyuruh mereka untuk tetap di tempat. Ia kemudian mengalahkan semua orang di pulau itu kecuali kelompoknya sendiri. Ia menghabisi semua orang, nelayan, pejabat, kurir, dan bahkan korban. Layaknya sebuah penjara bawah tanah, ia pertama-tama membasmi monster-monster kecil dan akhirnya menghabisi komandan, sang bos, yang bersembunyi di barak. Ia berhasil membasmi seluruh penjara bawah tanah Pulau Jinghong. Setelah berkeliling pulau, Aiden Wang menyadari bahwa orang-orang Yuenan benar-benar memperlakukan tempat ini seperti milik mereka sendiri. Barak, villa tepi pantai, bangunan tempat tinggal, stasiun radar, baterai artileri, sebuah kuil, dan bahkan rencana pembangunan sekolah total Pulau Jinghong seluas 37.700 meter persegi sungguh merupakan bangunan yang sangat banyak. Aiden Wang berencana untuk merobohkan semuanya dan membangun kembali, menghancurkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yuenan, bahkan yang paling kecil sekalipun, tanpa menyisakan satu sekrup pun. Aiden Wang kembali ke tepi pantai dan melihat mereka telah menumpuk orang-orang, membentuk gunung. Tentu saja, metode ini sangat tepat. Jika tidak, orang-orang di bawah pasti akan tertimpa runtuhan. Kebetulan beberapa mahasiswa ini sedang belajar teknik sipil, jadi ia menggunakan mereka sebagai ujian atas pengetahuannya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa pengetahuannya cukup baik, tidak ada yang meninggal. Kemudian, di tengah gunung, ia menggantungkan spanduk bertuliskan, siapapun yang menyinggung Kekaisaran Langit akan dihukum, bahkan jika mereka jauh. Setelah itu, semua orang berfoto dengan latar belakang gunung orang. Sementara itu, semua kejadian di pulau itu direkam oleh kamera dan disiarkan kembali ke sekolah mereka. Di ruang komputer sekolah, kelompok yang menerima video menjadi heboh, mengangkat telepon dan menelepon tanpa henti. Seiring ruangan semakin penuh, orang-orang yang masuk juga menjadi heboh. Mereka menyalin data dan mulai mengunggahnya ke internet. Siapa yang peduli dengan perselisihan diplomatik saat ini? Pertama, mari kita libatkan lebih banyak orang dan bersenang-senang bersama. Di pusat komando di Beijing Utara, beberapa pemimpin berseri-seri menyaksikan rekaman satelit di layar. Meskipun tidak terlalu jelas, mereka masih bisa melihat gambaran umum situasi. Terutama ketika melihat kerumunan orang di ujung sana, senyum mereka dipenuhi kegembiraan. Nyatanya, bukan hanya para pemimpin yang hadir yang bahagia. Para pemimpin militer yang menyaksikan dari lokasi lain bahkan lebih bahagia, berharap mereka bisa berada di sana. Menyaksikan pemandangan tadi, para pemimpin teringat bagaimana mereka memimpin pasukan mereka untuk bergiliran menembaki pasukan Yuenan, hampir menghajar pasukan Yuenan hingga remuk redam. Melihat situasi saat ini, mereka hanya bisa menghela napas, tetapi tidak ada cara lain. Demi tujuan mulia Kekaisaran Surgawi, keluhan-keluhan ini harus ditanggung. Namun, mereka percaya bahwa hari perhitungan sudah dekat. Setelah video tersebut diunggah ke internet, seluruh jaringan menjadi heboh. Dari beberapa tayangan awal hingga jutaan dan puluhan juta tayangan, hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Beberapa perusahaan internet besar adalah yang pertama kali menemukan video tersebut, tetapi karena kontennya sangat ofensif, mereka tidak berani mempromosikannya. Namun, mereka juga tidak melarangnya. Semuanya seperti yang disebutkan di atas. Setelah setengah jam, tidak ada yang terjadi. Mungkin mereka tidak menyadarinya. Setelah 1 jam, masih belum terjadi apa-apa. Mereka tampak memahami sesuatu, tetapi mereka tidak yakin. Setelah setengah jam berikutnya, masih tanpa ada gerakan, para CEO beberapa perusahaan internet besar serentak menyatakan, "Saya mengerti." Mereka segera mengerahkan seluruh sumber daya perusahaan mereka untuk mempromosikan video tersebut. Apapun perangkat lunak yang Anda gunakan dari perusahaan-perusahaan ini, bahkan perangkat lunak antivirus Anda pun akan memunculkan jendela. Kini, siapapun di Tiongkok yang memiliki akses internet bisa melihat video ini. Beberapa orang langsung mematikannya, tetapi banyak yang tetap mengekliknya. Setelah menontonnya, skenario berikut terjadi si A.
Setelah menonton video di tempat kerja, langsung membanting meja dan berteriak, siapapun yang menyinggung orang Tiongkok akan dihukum, betapapun jauhnya mereka. Kemudian rekan-rekannya menatapnya seperti orang bodoh, dan manajernya memberinya tatapan yang seolah berkata, matilah kau. Xia mengabaikan semua tatapan itu dan berkata kepada manajernya, manajer, tolong tonton video ini. Jika Anda tidak bereaksi seperti saya akan langsung berhenti, bahkan tanpa Anda berkata apa-apa. Manajer itu juga berteriak kepadanya setelah menontonnya. B, C, D, dan E duduk di bangku-bangku di mall, menunggu pacar mereka membeli baju. Tak satu pun dari mereka saling kenal. Mereka semua sibuk dengan ponsel masing-masing. Ada yang mengunggah video porno, ada yang mengunggah ke lingkaran pertemanan, ada yang bermain game, dan ada yang membaca novel. Tiba-tiba, mereka semua mengerutkan kening bersamaan dan mengetuk-ngetuk layar ponsel mereka. 10 menit kemudian, beberapa orang berteriak, keren, begitulah seharusnya. Lemparkan mereka semua ke laut untuk memberi makan hiu. Itulah yang seharusnya dilakukan di Kekaisaran Langit kita yang agung. Aku juga akan pergi besok. Siapapun yang menyinggung Kekaisaran Langit kita akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh mereka. Lalu, beberapa dari mereka saling berpandangan, dan salah satu dari mereka, C, berkata, teman-teman, ayo kita minum. Kita harus merayakan ini dengan benar. B, D, dan E mengangguk, lalu mereka semua pergi, mengabaikan pacar mereka. Saat mereka pergi, mereka mendengar teriakan dari seluruh mall, semuanya tentang video itu, dan wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba, C berteriak, teman-teman, kalau ada waktu, ayo minum bersamaku. Mari kita rayakan bersama dan bersulang untuk Tiongkok. Para pria pergi bersama, sementara para wanita dengan panik mencari pasangan mereka di antara kerumunan. Jalanan dipenuhi orang-orang yang bergegas ke toko kembang api. Para pemilik toko juga bingung, bertanya-tanya mengapa semua orang membeli petasan hari ini. Hanya dalam 20 menit, semua stok telah terjual habis, tetapi orang-orang terus berdatangan, bahkan kembang api yang diputar dengan tangan pun akhirnya terjual habis. Setelah menonton video itu, pemilik toko hampir menampar kakinya hingga membiru. Ia sangat menyesal, berpikir bahwa ia terlalu fokus mencari uang sehingga tidak menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri. Hotel, restoran, warung makan malam dimanapun Anda bisa makan penuh sesak, dan bahkan saat itu, banyak orang masih menunggu di luar. Para pengunjung memesan alkohol perdus, merah, putih, dan kuning. Restoran-restoran kekurangan stok, bahkan gudang grosir, rak-rak supermarket, dan toko-toko kecil pun kosong melompong. Setelah beberapa saat, orang-orang mulai berlarian mengelilingi meja, terlepas dari apakah mereka saling kenal atau tidak, seperti bersulang di pesta pernikahan. Sulit untuk menghitung berapa banyak orang yang pingsan karena mabuk. Aiden Wang dan anak buahnya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di Tiongkok. Mereka baru saja selesai memasang spanduk di pulau itu, mengambil foto, lalu meninggalkan kerumunan orang di sana. Mereka membawa perbekalan yang mereka bawa dari pulau dan mengadakan pesta api unggun di pantai. Meskipun pulau itu tidak ramai, pulau itu penuh dengan perbekalan, kemungkinan karena pasokan baru saja datang. Kini, Aiden Wang dan anak buahnya memiliki semua yang mereka butuhkan. Mereka bahkan tidak perlu menebang pohon untuk api unggun. Mereka cukup menghancurkan perabotan rumah dan mulai membakar. Kak Niube, bisa lepas kacamata hitammu? Hari sudah hampir gelap, kenapa masih pakai kacamata hitam? Lagi pula, semua orang ingin melihat wajah aslimu, kata Yuanzi, dan teman-teman sekelasnya mengangguk. Jangan bicara soal kacamata hitam. Aku tidak akan melepasnya. Soal yang kamu bilang soal hari mulai gelap, kacamata hitamku punya fitur penglihatan malam, jadi aku bisa melihat lebih jelas dalam gelap, jawab Aiden Wang. Tentu saja Aiden Wang tidak bisa melepasnya. Lucu sekali. Kalau semua orang di negeri ini tahu seperti apa rupaku, aku bahkan tidak akan bisa keluar rumah lagi. Sekarang, meskipun di foto memakai kacamata hitam, wajah Aiden Wang tidak bisa terlihat jelas. Pertama, kacamata itu menutupi wajahnya. Kedua, mengganggu fungsinya. Apapun foto Aiden Wang yang diambil, bentuk wajahnya tetap berbeda dari wajah aslinya. Mustahil mengenali Aiden Wang lewat video. Jadi, meskipun dipukuli sampai mati, dia tidak akan melepasnya. Tuan, sebuah kapal perang angkatan laut Yuenan sedang datang, dan jaraknya 5 km dari kita. Aiden Wang menerima notifikasi dari plugin, dan mengira sudah hampir 4 jam sebelum sebuah kapal perang dikirim. Responsnya sangat lambat. Semuanya, kemarilah, jangan berlarian. Ada kapal perang angkatan laut Yuenan yang sedang menuju ke arah kita. Aku tidak bisa melindungi kalian jika kalian terlalu jauh. Aiden Wang segera meminta semua orang untuk berkumpul. Jika mereka tetap di sisinya, mereka masih bisa dilindungi oleh colokan eksternal. Jika mereka berlari terlalu jauh, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ketika semua orang mendengar Aiden Wang mengatakan kapal perang akan datang, mereka semua berlari ke sisinya.
Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Aiden Wang akan melindungi mereka, mereka semua berpikir bahwa Aiden Wang memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, mobil sport terbang itu terparkir di dekatnya, dan senjata ampuh di tangan Aiden Wang membuktikan kekuatan teknologi Aiden Wang. Bahkan jika Aiden Wang mengeluarkan perisai energi sekarang, mereka tidak akan terkejut. Sambungkan, tunggu sampai kapal perang itu berjarak 2 kilometer dari kita. Lalu ingatkan aku. Kali ini kita tidak akan menunggu mereka menembak, kita akan langsung menenggelamkannya. Kalau tungku api, peralatan makan, atau apapun rusak, kita harus mencarinya lagi, yang merepotkan. Aiden Wang berpikir sejenak dan berkata. Semua orang berdiri diam di pantai, memandang ke arah laut. Aiden Wang tidak mengatakan apa-apa, jadi tidak ada yang mengganggunya. Meskipun mereka ingin tahu bagaimana ia akan menghadapi kapal perang itu, lebih baik tidak menimbulkan masalah saat ini. Kapten Li Zimin dari fregat kelas Biejia Angkatan Laut Yuenan seharusnya sedang beristirahat hari itu ketika tiba-tiba ia menerima telepon dari markas besar yang memintanya untuk memeriksa situasi di Pulau Dongshengchun, yang kabarnya diduduki oleh sekelompok orang. Ia terkejut, karena mengira Angkatan Laut Tiongkok telah menyerang. Markas besar melaporkan bahwa beberapa kapal penangkap ikan yang membawa personel telah mendarat, terlibat baku tembak dengan pasukan pertahanan pulau, dan kemudian kehilangan kontak. Namun, menurut intelijen, tidak ada kapal Angkatan Laut Tiongkok yang dikerahkan, sehingga ia diminta untuk menyelidiki. Fregat kelas Bejia yang ditumpanginya merupakan andalan Angkatan Laut Yuenan. Meskipun tidak memiliki rudal anti kapal dan anti pesawat, persenjataannya hanya terdiri dari torpedo 406 mm atau 533 mm, roket anti kapal selam, dan meriam Angkatan Laut 76 mm. Namun, seluruh Angkatan Laut hanya memiliki 5 kapal semacam itu. Ia jelas tidak datang untuk menjadi umpan meriam. Maka, setelah menerima perintah, ia mengumpulkan anak buahnya dan bergegas. Li Zimin menatap mercusuar di Pulau Dongshengchun, bertanya-tanya apa yang terjadi di sana, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tak dapat memahaminya. Semakin dekat, ia melihat api unggun. Rasanya ini aneh. Para prajurit penjaga pulau tak akan berani melakukannya. Mungkinkah itu para penjajah? Tapi siapa yang berani menyerang kita tanpa alasan? Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba muncul dari sisi api unggun. Ia hendak memerintahkan seseorang untuk menghindar ketika pandangannya tiba-tiba gelap. Lalu, tidak terjadi apa-apa. Aiden Wang menerima perintah dari plugin dan mengarahkan meriam laser ke kapal perang. Ia kemudian mengarahkannya ke konsol komando, mengatur daya ke maksimum, dan melepaskan satu tembakan. Seluruh bagian konsol komando kapal perang berubah menjadi lubang besar, dikelilingi lingkaran api. Setelah konsol komando dihancurkan, mereka mulai menembaki lambung kapal perang. 3 tembakan berturut-turut langsung membuka 3 lubang besar di lambung kapal. Setelah itu, Aiden Wang menghilang. Kapal perang itu tenggelam dengan sendirinya, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah tiba-tiba kehilangan sinyal fregat kelas Bejia, Angkatan Laut Yuenan segera menghubungi Amerika Serikat dan mulai meminta bantuan. Mereka mengklaim bahwa Kekaisaran Surgawi telah mengirim orang untuk merebut Pulau Dongshengchun dan menenggelamkan salah satu kapal perang mereka, dan berharap Amerika Serikat akan membantu mereka mendapatkan keadilan. Kenyataannya, As sudah tahu apa yang terjadi sebelum menerima berita dari Yunan. Tiongkok begitu marahnya, jika As tidak tahu, mereka pasti sudah hancur sejak lama, apalagi menjadi polisi dunia. Hanya saja As tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat videonya, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya yang berasal dari militer Tiongkok. Dan yang terpenting, mereka tidak bisa melihat wajah orang tersebut, sehingga mereka tidak bisa memastikan identitasnya. Namun, teknologi di mobil itu tidak dapat ditandingi oleh As, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Seluruh proses penenggelaman kapal perang Angkatan Laut Yuenan berada di bawah pengawasan satelit As, dan mereka terkejut melihat meriam laser menenggelamkan sebuah kapal perang hanya dengan 4 tembakan. Meskipun kapal perang Yuenan jauh lebih lemah daripada milik As, mereka tetaplah kapal perang, bukan kayak. Kapal-kapal itu hancur hanya dalam beberapa tembakan. Hal ini memicu perdebatan sengit di Pentagon. Separuh anggota berpendapat perlunya pengiriman armada kapal induk dan pengeboman pulau itu dengan pesawat, karena yakin meriam laser terkuat sekalipun tidak akan mampu mengenai pesawat. Separuh anggota lainnya menentang pengiriman armada kapal induk ketika kekuatan musuh belum diketahui. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Lebih baik membiarkan Angkatan Laut Yuenan menyelidiki terlebih dahulu. Setelah berjam-jam berdebat, Staf Umum dan Menteri Pertahanan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Yuenan menyelidiki terlebih dahulu. Tentu saja, As tidak bisa berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Pertama, Duta Besar As mengecam Tiongkok, menuntut penyerahan para pelaku dan permintaan maaf serta kompensasi atas tenggelamnya kapal perang Yuenan. Kemudian, USS Washington, yang sedang mengisi pasokan di Hawaii, diperintahkan untuk segera menuju Laut Cina Selatan setelah menyelesaikan pengisian pasokannya, tetapi tidak terlalu cepat, karena kapal tersebut selalu menunggu perintah baru. Akhirnya, As menghubungi sekutu-sekutu NATO-nya,
mendesak mereka untuk juga menekan Tiongkok. Dalam beberapa jam, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menampung cukup banyak orang untuk mengadakan konferensi kecil PBB. Bahkan yang paling aneh sekalipun, India, memprotes, menuntut Tiongkok mengembalikan pulau-pulau yang tidak direbutnya, atau menghadapi perebutan kembali secara militer. Tanggapan Kementerian Luar Negeri hanyalah, silakan saja, kalau mau, silakan saja. Berhentilah mengomeli saya. Tiongkok telah lama menyiapkan rencana respons atas tindakan Amerika Serikat ini, tetapi waktunya belum tiba. Kami akan menunggu sampai semua orang turun tangan untuk menanganinya. Untuk saat ini, kami akan menundanya. Lagi pula, sekarang sudah malam di Tiongkok, jadi efisiensi yang lambat tak terelakkan. Kita bisa mengatasinya di tempat kerja besok. Yuenan menerima balasan dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa formasi kapal induk telah berangkat dan sedang menuju ke sana, dan meminta mereka untuk mengirimkan armada utama terlebih dahulu. Jangan khawatir, formasi kapal induk mereka akan segera tiba. Ketika penduduk Yuenan melihat balasan ini, mereka merasa bahwa Amerika Serikat benar-benar kuat. Kini mereka tidak takut lagi pada Kekaisaran Langit, dan segera mengeluarkan perintah agar kapal perang mulai berkumpul. Tindakan Angkatan Laut Yuenan disaksikan oleh semua negara besar dunia. Amerika Serikat menyatakan kegembiraannya atas kepatuhan Yuenan, meminta mereka untuk memberitahu jika mengalami kesulitan dan bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkannya. Hal ini sangat menggembirakan rakyat Yuenan. Tiongkok juga gembira mengetahui bahwa Angkatan Laut Yuenan telah mulai merakit kapal perang, menyadari bahwa kapal-kapal ini hanya untuk mengisi kekosongan dan berharap Yuenan mengirimkan lebih banyak kapal, idealnya bahkan kapal penangkap ikan. Seluruh dunia, setelah menerima pesan AS, berhenti menyerukan perdamaian dan stabilitas regional dan malah berkonsentrasi mengamati situasi. Aiden Wang kini dikelilingi puluhan satelit, menatap ke bawah ke area tempat ia berada. Ia tidak keberatan. Namun, satu berita mengejutkannya, monyet ini juga telah mengirimkan beberapa kapal perang, bersiap mendarat di pulau itu. Aiden Wang berpikir, mereka benar-benar teman baik, sepasang serigala yang tak tahu berterima kasih, bahkan mencari kematian bersama. Mereka berencana menunggu sampai mereka selesai berurusan dengan Yunan sebelum mengejar ini. Sekarang setelah mereka tiba di depan pintunya, sayang sekali jika tidak membunuh, melumpuhkan, atau menghancurkan mereka. Setelah pesta api unggun, Aiden Wang mengirim para siswa kembali ke Laut Cina Selatan. Mereka sebenarnya enggan pergi, tetapi ketika mendengar lebih dari selusin kapal perang telah tiba di Yunan, bahkan sebuah kapal induk A sedang dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk kembali. Mereka berani, tetapi tidak bodoh. Di saat seperti ini, mereka seharusnya tidak membuat masalah di sini. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah segera pulang. Kini, Aiden Wang sendirian di pulau itu bersama kerumunan. Aiden Wang berbaring di dalam mobil, memikirkan cara menghancurkan mereka di malam hari. Apakah ia harus menggunakan pentungan dan batu bata untuk melumpuhkan mereka secara diam-diam, atau melawan mereka sendirian, saling menembakkan artileri dan berlatih menembak sasaran, atau bahkan bertukar beberapa kapal perang yang kuat untuk menghancurkan mereka secara langsung. Yunan dan ini Aiden Wang tidak mempertimbangkannya. Kuncinya adalah formasi kapal induk AS. Jika ia benar-benar menghancurkan formasi kapal induk AS kemungkinan besar akan menjatuhkan bom nuklir. Sekalipun tidak, mereka tidak akan pernah menyerah. Ia kini memiliki kekuatan militer untuk menghancurkan seluruh dunia, mengembalikan mereka ke zaman batu. Tetapi apa gunanya? Rakyat Tiongkok masih kekurangan kohesi yang mereka miliki di masa-masa awal berdirinya bangsa. Semangat tak kenal takut yang mereka miliki. Amerikanisme merajalela, dan orang-orang memuja barang-barang asing, percaya bahwa produk mereka sendiri lebih rendah daripada produk luar negeri. Jika Aiden Wang menghancurkan seluruh dunia, akankah Tiongkok mendapatkan kembali kohesinya? Mustahil. Itu akan membuat Tiongkok seperti orang kaya baru, dan mereka bahkan mungkin mulai saling bertikai lagi. Sebelumnya, akibat blokade teknologi yang diberlakukan oleh negara-negara yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Tiongkok, banyak teknologi Tiongkok yang kurang unggul dibandingkan teknologi negara asing. Kini, Aiden Wang menyediakan teknologi, dan Tiongkok hanya memberikan teknologi sebagai balasannya. Ia memiliki semua teknologi yang diinginkannya, apapun yang diinginkannya. Awalnya, Aiden Wang mempertimbangkan untuk menyediakan teknologi langsung ke Tiongkok, tetapi ia mengurungkan niatnya. Hal-hal yang datang terlalu mudah tidak dihargai, dan kemalasan mudah berkembang. Orang-orang akan datang kepada Aiden Wang untuk mendapatkan teknologi ketika mereka tidak memahami sesuatu. Bagaimana teknologi bisa berkembang dengan cara seperti itu? Sekarang, jika Tiongkok menginginkan informasi, ia harus meneliti sendiri teknologi baru sebelum dapat ditukar dengan sesuatu. Dengan cara ini, Aiden Wang mendapatkan poin, ilmuwan Tiongkok berkembang, dan semangat penelitian serta pengembangan mereka pun menguat, dua pulau terlampaui sekaligus. Teknologi yang dipertukarkan dengan negara asing pun jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan di Tiongkok. Beberapa teknologi kunci bahkan belum muncul. Dengan cara ini, Aiden Wang mendapatkan poin, dan negara-negara lain pun ikut berkembang.
sehingga mereka tidak akan terkejut dengan kebangkitan Tiongkok yang tiba-tiba. Bangsa tanpa musuh tidak akan terus kuat. Sama seperti Amerika Serikat yang kini menganggap Tiongkok sebagai musuh untuk memotivasi dirinya sendiri. Ketika Tiongkok telah menginjak-injak mereka dengan usahanya sendiri, Tiongkok akan menjadi nomor satu sejati di planet biru dalam hal kekuatan dan semangat nasional, dan kita akan tak terkalahkan. Jadi sekarang Aiden Wang hanya membersihkan Yunan untuk memberi kepercayaan diri kepada rakyat kekaisaran surgawi dan meningkatkan kohesi nasional. Ia hanya melampiaskan amarahnya. Mereka terlalu arogan selama bertahun-tahun. Jika ia tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan benar-benar menganggap ayah baptis mereka tak terkalahkan. Tuan, kapal perang Angkatan Laut Yunan akan tiba di sini dalam 2 jam, perintah plug-in. Aiden Wang melompat dari tempat duduknya mendengar perintah dari plug-in. Waktunya bersiap. Ia keluar dari mobil dan menatap langit berbintang. Ia bertanya-tanya berapa banyak satelit yang menatapnya dari hamparan angkasa yang luas itu. Tapi semuanya sia-sia. Plug-in, tukar dengan 4 kapal perusak kelas Zumwalt. Pertama, tingkatkan sistem radar dan komputer. Ganti sistem senjata AGS dengan meriam elektromagnetik dan laser. Lalu, ganti sistem tenaga dengan reaktor fusi nuklir terkendali dan tambahkan perisai elektromagnetik. Kapal perusak kelas Zumwalt saat ini merupakan kapal perusak tercanggih di dunia. Kapal ini dikembangkan bersama oleh lebih dari 100 lembaga penelitian dan perusahaan, termasuk Angkatan Laut AS, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, BAE Systems, dan Lockheed Martin. Aiden Wang menukarnya dengan kapal perusak tersebut untuk membuat Amerika muak. Begitu Aiden Wang selesai berbicara, 4 kapal perang tiba-tiba muncul di laut. Tidak ada lampu di kapal-kapal perang itu, dan langit malam gelap gulita. Jika Aiden Wang tidak memakai kacamata hitam khusus, ia tidak akan bisa melihat mereka. Terlebih lagi, keempat kapal perang ini adalah kapal perang tak kasat mata, tak terdeteksi radar dan tak terpantau satelit. Ketika mereka mulai menunjukkan kekuatan mereka, tak seorang pun akan tahu dari mana mereka berasal. Jika Lau Mi melihat keempat kapal perang ini sekarang, ia pasti akan hancur. Mereka menghabiskan miliaran dolar, bertahun-tahun riset dan pengembangan, berbagai peningkatan sistem, dan miliaran lagi hanya untuk membangun 2 kapal, dan itu pun belum versi lengkapnya, tanpa meriam rel. Kini, 4 kapal dengan fitur yang jauh lebih unggul dari semuanya muncul. Bayangkan betapa marahnya mereka nanti saat mengetahui hal ini. Aiden Wang tidak peduli apa yang akan dilakukan Amerika. Ia membuat mainan-mainan ini untuk dijual ke Tiongkok. Apapun yang dibutuhkan Angkatan Laut Tiongkok di masa depan, Aiden Wang akan menjualnya dalam keadaan siap pakai. Mengapa hanya menjual peralatan Angkatan Laut dan bukan barang-barang lainnya? Aiden Wang telah mempertimbangkan hal ini. Arah pengembangan Angkatan Laut adalah bintang dan laut, bukan air. Jadi, menjual barang-barang ini tidak penting, menghemat waktu dan energi Angkatan Laut untuk pengembangan kapal yang berkelanjutan. Setelah kapal-kapal perang ini diperlengkapi, Angkatan Laut akan segera bangkit. Meskipun tidak bisa lagi mendominasi lautan, setidaknya tidak akan mudah dikendalikan oleh siapapun. Lagi pula, masih banyak hal yang akan datang, jadi kita tidak boleh mengambil langkah terlalu besar. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Waktu berlalu dengan cepat, dan Aiden Wang hanya memiliki 15 km tersisa di armada Yunan. Aiden Wang duduk di dalam mobil, menatap layar monitor di kaca depan dan mendengarkan komentar dari perangkat eksternal. Yunan mengerahkan total 5 fregat kelas Bejia, korvet kelas Spider, kapal patroli kelas Guangming, dan kapal rudal kelas Vesp, sehingga totalnya menjadi 19 kapal, ditambah 2 kapal pendarat berukuran sedang. Ini adalah jumlah total kapal perang yang dikerahkan Yunan, yang tampaknya cukup banyak, tetapi kapal-kapal tersebut sama sekali tidak tersentuh, mengingat kapal-kapal tersebut sudah ada sejak seabad lalu dan kemungkinan besar menghadapi masalah pemeliharaan. Tuan, haruskah kita melepaskan tembakan? Satu serangan saturasi saja bisa menghabisi mereka semua, tanya plugin itu. Tidak. Itu tidak akan menyenangkan. Nyalakan lampu keempat kapal perang itu agar mereka bisa melihat kita dan gunakan daya tembak mereka untuk menguji kinerja kapal perang. Aiden Wang tidak ingin langsung membunuh mereka. Itu tidak akan ada gunanya. Ada begitu banyak satelit di langit yang mengawasi mereka. Ia harus membiarkan kapal perang Yunan beraksi agar tidak dituduh melancarkan serangan mendadak. Operasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Angkatan Laut Yunan, Hu Wenzhong. Dengan dukungan AS, Angkatan Laut Yunan telah menginvestasikan separuh kekayaannya, termasuk peralatan Angkatan Laut terbaik. Hu Wenzhong berdiri di tengah kabin kapten, dikelilingi oleh staf operasinya. Seorang utusan masuk dan berkata, "Komandan, 4 kapal perang tiba-tiba muncul di laut di depan. Pemindaian radar tadi menunjukkan mereka sebagai kapal penangkap ikan, tetapi dengan teropong, mereka jelas merupakan kapal perang. Ini juga terlihat oleh seorang pengamat. Mereka berlabuh di laut di depan pulau Dongshengchun." Hu Wenzhong tertegun. Ia segera bergegas ke anjungan bersama sekelompok perwira staf. Melalui teropong, ia melihat lampu keempat kapal perang.
Ia kemudian menyerahkan teropong tersebut kepada seorang perwira staf di dekatnya dan memerintahkan, berhenti segera. Aktifkan radar kendali tembakan dan pantau keempat kapal perang itu. Jika kalian mendeteksi adanya anomali, segera adakan rapat. Hubungi juga kapal-kapal perang di depan. Saya perlu bicara dengan mereka. Komandan, mereka tidak menghubungkan radio dan tidak dapat dihubungi, kata komunikator. Adakah di sini yang tahu model keempat kapal perang itu? Dari negara mana mereka berasal? Tanya Huenzong kepada perwira staf di sebelahnya. Keempat kapal perang itu adalah kapal perusak kelas Zumwalt milik AS, tetapi AS baru membangun 2 sejauh ini. Kok ada 4 di sini? Dan tidak ada bendera nasional yang berkibar di sana, kata salah satu perwira staf. Hubungi Amerika Serikat segera. Segera! Teriak Huenzong. Ini pusat komando Armada Pasifik AS. Ada yang bisa saya bantu? Tanya suara itu setelah panggilan tersambung. Saya Huenzong, Wakil Komandan Angkatan Laut Yuenan. Saya sedang mencari komandan Anda, Tuan Leonard, untuk urusan penting, kata Huenzong. Baiklah, silakan tunggu. Komandan Hu, ada apa? Formasi kapal induk kita sedang dalam perjalanan. Apakah Anda sudah sampai di tujuan? Terdengar suara Leonard. Komandan Renard, saya menemukan 4 kapal perusak kelas Zumwalt AS di perairan di depan armada kita. Tepatnya di depan pulau East Survival. Apakah itu kapal perang Anda? Tanya Huenzong cemas. 4 kapal perusak kelas Zumwalt yang mana? Kau yakin tidak salah lihat? Leonard tampak gelisah. Ia tahu Amerika Serikat hanya membangun 3 kapal perusak kelas Zumwalt. Bagaimana mungkin ada 4 di tempat itu? Lagi pula, ketiga kapal perusak kelas Zumwalt itu masih berada di pangkalan Angkatan Laut AS dan mustahil bagi mereka untuk pergi ke sana. Saya yakin Tuhan menjamin saya tidak salah. Mereka jelas 4 kapal perusak kelas Zumwalt, dan tidak bisa dipindai radar, kata Huenzong tegas. Leonard terdiam. Lebih dari 10 menit berlalu sebelum berita itu tiba. Komandan Hu, keempat kapal perusak kelas Zumwalt itu bukan milik kami. Kapal perang kami masih dalam tahap pengujian, tetapi seorang mata-mata mencuri salinan materi siluman dan cetak biru desain lambung kapal. Kami baru saja menemukannya. Kami memperkirakan keempat kapal perusak di hadapan Anda bukanlah kapal perusak kelas Zumwalt asli. Mereka hanya memiliki desain dan materi siluman yang sama. Lagi pula, kemampuan tiruan negara itu sudah terkenal di dunia. Jadi jangan khawatir, armada kapal induk kami akan segera tiba. Anda bisa melancarkan serangan eksplorasi terlebih dahulu. Baiklah, selama itu bukan kapal perang AS, kita akan merasa lega. Karena kapal perang itu palsu, Angkatan Laut Yuenan kita tidak takut pada mereka. Setelah berkata begitu, ia meletakkan komunikatornya. Leonard berpikir, takut atau tidak, itu bukan urusanku. Kita belum memahami situasinya, kalian hanyalah umpan meriam. Jika keempat kapal perang itu benar-benar kapal perusak kelas Zumwalt, kapal perang kalian tidak ada bedanya dengan target. Soal hilangnya gambar dan material, itu hanya kebohongan karena mereka takut kalian tidak berani menyerang. Kuharap kalian menemukan tiruannya. Kalau tidak, ini akan jadi masalah besar. Awan gelap di malam hari menghalangi cahaya bulan, dan suara ombak yang menghantam pantai terdengar dari tepi pantai. Seperti kata pepatah, malam yang gelap dan berangin adalah malam yang mematikan. Dalam situasi seperti ini, sayang sekali jika 100 atau 80 orang tidak mati. Aiden Wang duduk di mobilnya, menunggu pihak Yuenan melepaskan tembakan. Setelah menunggu lama, masih belum ada pergerakan. Mungkinkah mereka ketakutan? Tepat saat ia hendak mengirim seorang peretas untuk mendapatkan informasi, sebuah perubahan terjadi di pihak Yuenan. Di layar di depan Aiden Wang, formasi kapal perang Yuenan berubah. 3 fregat kelas Bejia membentuk eselon pertama, 2 fregat kelas Bejia lainnya masing-masing membawa 5 kapal rudal sebagai eselon kedua dan ketiga, masing-masing di belakang eselon pertama, dan kapal rudal lainnya membentuk eselon keempat di belakang eselon pertama. Seluruh armada membentuk segitiga. Pada titik ini, 3 kapal di eselon pertama mulai meluncurkan rudal, diikuti oleh eselon kedua, ketiga, dan terakhir keempat. Serangan rudal armada dibagi menjadi 4 gelombang. Dengan gelombang pertama terdiri dari setidaknya 4 rudal, gelombang kedua dan ketiga memiliki 6 rudal, dan gelombang terakhir hingga 10 rudal. Tuan, bisakah kita mulai melakukan serangan balik? Melihat lawan sudah mulai menyerang, plugin bersiap untuk melakukan serangan balik. Jangan terburu-buru. Nyalakan sistem anti-rudal dulu, tembak jatuh semua rudal mereka, lalu bombardir mereka dengan artileri. Tapi jangan pakai rudal, nanti nggak seru. Aiden Wang segera menghentikan mereka setelah mendengar ini. Ya, Guru. Saat itu, rudal-rudal hampir mengenai kapal perang. Ketika gelombang rudal pertama hanya berjarak belasan meter dari kapal, cahaya merah muncul dari moncong senjata kapal perang, dan lasernya tepat mengenai setiap rudal. Gelombang rudal pertama meledak di udara, dan beberapa gelombang rudal berikutnya bernasib sama. Tak satu pun rudal mampu menembus jaring api dan mengenai kapal.
Bahkan pecahan peluru yang berterbangan saat rudal meledak pun tak mampu mengenai kapal. Pecahan peluru itu seolah menghantam dinding tak terlihat yang berjarak setengah meter dari kapal. Dinding ini menangki semua pecahan peluru dan memantulkannya. Tuan, semua rudal musuh telah dicegat. Sekalipun daya serang ditingkatkan 50 kali lipat, rudal itu tidak akan mampu menembus jaringan daya tembak intersepsi kita. Kapal perang musuh benar-benar terlalu lemah, kata plugin itu. Ah! Angkatan Laut Yuenan begitu bangga dengan kekuatannya. Mereka benar-benar mencari mati. Kurasa jika Kekaisaran Langit benar-benar ingin menyerang Yuenan, Angkatan Laut Kekaisaran Langit hanya perlu mengirimkan satu armada, dan tidak perlu mengirimkan kapal selam nuklir sama sekali, kata Aiden Wang tanpa berkata-kata. Komandan, hasilnya sudah keluar. Tidak ada satupun rudal yang mengenai musuh. Semuanya berhasil dicegat oleh musuh. Utusan itu melaporkan hasil serangan. Tak perlu dikatakan lagi, Huenzong juga telah melihatnya. Sinar cahaya yang ia lihat melalui teleskop berhasil meledakkan semua rudal dengan akurat, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Rasanya musuh itu bukan sekadar tiruan, bahkan terasa lebih nyata daripada aslinya, versi yang telah disempurnakan sepenuhnya. Rentetan yang mereka gunakan untuk mencegat rudal tadi bukanlah senjata mesiu, melainkan senjata laser. Laser di langit itu sama sekali tidak terlihat seperti senjata bumi, terasa seperti kapal perang antar bintang. Huenzong tidak lagi memiliki keinginan untuk memusnahkan musuh sepenuhnya. Ia hanya ingin menyelamatkan kapal perang yang dibawanya dari kehancuran total. Sedangkan untuk formasi kapal induk as, ia kini tidak punya harapan sama sekali. Saat formasi kapal induk as tiba, mereka mungkin sudah ditinggalkan untuk memberi makan ikan-ikan di laut. Yang paling ia inginkan sekarang adalah menghubungi pihak lain dan berdamai dengan mereka. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, ia tidak bisa mengendalikannya. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan seluruh armada. Segera hubungi pihak lain dan beritahu mereka bahwa kita punya sesuatu yang mendesak untuk dikomunikasikan dengan mereka, kata Huenzong cemas. Komandan, pihak lain masih belum ada tanggapan, kata komunikator setelah beberapa saat. Segera berbalik dan pulang sebelum musuh menyerang. Cepatlah, kata Huenzong segera setelah mendengar ini. Tuan, mereka mencoba kabur. Haruskah kita mulai menyerang? Aiden Wang sangat tertekan melihat perubahan di layar. Berpikir, apa-apaan ini? Bertarung lalu kabur. Dari siapa dia belajar ini? Tapi karena kamu tidak menyerang, maka giliran kita. Bertarung lalu kabur, tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Hubungkan, mulai serangan. Gunakan meriam elektromagnetik untuk menghancurkan separuh kapal rudal tanpa senjata angkatan laut, lalu lihat bagaimana reaksi mereka. Setelah Aiden Wang memberi perintah, meriam elektromagnetik kaliber besar di keempat kapal perang mulai membidik, dan setelah terkunci, mereka mulai menembak. Meriam elektromagnetik itu memang tidak memiliki deru meriam angkatan laut biasa, tetapi ledakan sonik yang disebabkan oleh kecepatan proyektil yang luar biasa cepat juga sangat menggetarkan. Beberapa detik setelah proyektil diluncurkan, 8 kapal rudal musuh meledak. Sebelum musuh sempat bereaksi, 4 kapal rudal lainnya meledak. Ini belum berakhir, karena kapal-kapal rudal tersebut belum tenggelam. Perangkat eksternal melancarkan gelombang serangan kedua dan ketiga terhadap kapal-kapal rudal yang terkena tembakan hingga kapal-kapal rudal tersebut hancur berkeping-keping dan pecahan-pecahannya berserakan. Pada saat ini, orang-orang Yuenan bereaksi dan menyaksikan kapal-kapal rudal mereka dihantam tanpa sempat tenggelam, hancur total. Mereka tidak berbalik dan lari, mungkin menyadari bahwa tidak ada harapan. Semua kapal perang mulai bergerak dengan kecepatan penuh menuju Aiden Wang, menembakkan semua rudal ke kapal-kapal perang dan bahkan meriam-meriam kapal mulai menembak, dengan postur yang benar-benar putus asa. Aiden Wang senang melihat situasi ini. Inilah efek yang diinginkannya. Mereka mungkin mengira mereka memiliki lebih banyak kapal perang dan ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dengan begitu, meriam angkatan laut mereka akan mampu menembus blokade api dan menghantam kapal perang kami. Aiden Wang benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa ide ini sungguh bodoh dan naif. Hubungkan, tenggelamkan semua kapal rudal mereka, lalu hancurkan sistem kendali tembakan fregat dan paksa mereka menggunakan bidikan manual. Mari kita lihat bagaimana Angkatan Laut Yuenan berlatih secara normal. Mengikuti instruksi Aiden Wang, serangan eksternal dimulai. Karena Aiden Wang tidak melarang penggunaan rudal kali ini, serangan eksternal, demi kecepatan maksimum, menggunakan semua rudal. Sebelum kapal perang Yuenan dapat maju lebih jauh, kapal-kapal rudal itu hancur total. Bahkan 2 fregat terkena tembakan, meskipun tidak tenggelam, hanya sistem kendali tembakannya yang rusak. 3 fregat lainnya juga tewas, masing-masing terkena tembakan dari meriam elektromagnetik. Kini, semua rudal di 5 fregat Yuenan yang tersisa tidak berguna. Meski begitu, orang-orang Yuenan terus maju. Ketika rudal gagal, mereka menggunakan meriam angkatan laut, tetapi akurasinya sangat buruk sehingga Aiden Wang mengkhawatirkan mereka. Setelah menembak cukup lama, tidak ada satu tembakan pun yang mengenai sasaran. Semuanya mengenai laut, bahkan tidak menyentuh tepian.
Tembakan terdekat berjarak puluhan meter dari kapal. Setelah beberapa saat, kelima fregat yang mengeluarkan asap tebal akhirnya dapat melihat 4 kapal perang Aiden Wang dengan mata telanjang. Kini, senjata angkatan laut musuh akhirnya akurat, dan 6 dari 10 senjata dapat mengenai sasaran. Namun, itu sia-sia meskipun mengenai sasaran. Perisai elektromagnetik adalah musuh bebuyutan proyektil logam seperti senjata angkatan laut. Ketika proyektil mengenai perisai elektromagnetik, semuanya terpental tanpa menyentuh cat sedikit pun. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Aiden Wang. Meriam angkatan laut Yuenan mulai menembak ke arah pantai, menyasar mobil Aiden Wang. Namun Aiden Wang tidak peduli. Mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanan kapal, apalagi mobilnya. Meriam angkatan laut Yuenan menaikkan sudut tembakan, melewati keempat kapal perang dan menembak ke arah Aiden Wang. Karena target sulit ditemukan melalui kapal perang, mereka memperkirakan targetnya. Peluru-peluru itu menghantam pantai tempat Aiden Wang berada, tetapi mobil Aiden Wang masih utuh. Aiden Wang kembali tercengang. Mereka sudah mengenai target tetap seperti ini, dan mereka masih diintimidasi. Jika ini Perang Dunia Kedua, bahkan dengan teknologi seperti ini, kapal perang pun tidak akan bisa menggunakannya. Mereka tetap akan dipukuli seperti anjing. Tepat ketika Aiden Wang mengeluh dalam hati, hal aneh lainnya terjadi. Orang-orang Yuenan meratakan kerumunan di belakang mobil Aiden Wang dengan satu meriam. Meskipun Aiden Wang membenci teknologi mereka, ia tidak menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi. Aiden Wang berkata ia tidak menyangka hal ini. Ia masih memikirkan untuk mendapatkan sedikit uang yang ditukarkan oleh orang-orang itu, lagi pula mereka adalah sandera. Ia tidak menyangka Yunan akan mengetahui dan menghancurkan mayat-mayat itu, yang akan menggagalkan rencana Aiden Wang. Namun, Aiden Wang mengutuk keras tindakan Yunan dan telah menyimpan video tersebut. Ia siap menunjukkannya jika ia dituduh secara keliru. Ia menduga orang-orang Yunan akan sangat marah. Hook, tenggelamkan mereka semua. Tak ada lagi kesenangan. Bahkan para sandera pun dibunuh oleh keluarga mereka sendiri. Jadi, kirim mereka untuk menemani kelompok orang itu. Soal bagaimana mereka berdebat di sana, itu bukan urusanku. Aku hanya bisa mengirim mereka untuk berkumpul kembali di sana. Aiden Wang tidak tertarik untuk melanjutkan dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi ke sana untuk berkumpul kembali. Ketika Yunan mengira ia memiliki peluang bagus untuk membunuh Aiden Wang, ia langsung terbunuh oleh beberapa rudal yang diluncurkan oleh 4 kapal perang. Ia langsung berubah menjadi 5 bola api dan kemudian perlahan tenggelam. Laut kembali tenang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Hanya puing-puing kapal perang yang mengapung di permukaan laut yang membuktikan bahwa apa yang baru saja terjadi di sini bukanlah ilusi. Maaf banget, saya banyak banget urusan hari ini dan baru pulang jam 9 malam ini. Karena belum ada draft yang tersimpan, saya menghabiskan lebih dari 1 jam mengode 1 bab, hanya untuk menghibur para pembaca yang menunggu pembaruan setiap hari. Saya masih ada urusan besok, jadi saya baru bisa kembali mengode di malam hari. Jadi pembaruannya juga akan dilakukan di malam hari. Aku cuma bisa nulis 1 bab hari ini, dan besok aku harus bangun pagi untuk pergi, jadi aku masih punya 1 bab. Mungkin aku nggak bisa nulis besok malam, jadi aku bakal beruntung kalau bisa update seperti biasa. Tapi aku bakal selesai besok. Aku pasti bakal nulis bab hari ini dan besok lusa. Dan lusa juga. Terima kasih semua atas dukungan Anda, saya akan bekerja lebih keras. Aiden Wang menurunkan jendela mobil, memejamkan mata, dan terduduk lemas di kursi, mendengarkan deburan ombak di pantai. Angin laut yang lembut berhembus ke dalam mobil. Angin laut yang seharusnya beraroma garam, kini dipenuhi aroma mesiu yang menyengat. Aiden Wang berpikir, jika mereka menghancurkan semua kapal perang yang dikirim Angkatan Laut Yuenan, Yuenan seharusnya tenang untuk sementara waktu. Kuncinya adalah bagaimana menghadapi formasi kapal induk as yang kini mendekat. Namun, ia tentu saja tidak bisa menyerang mereka dengan cara yang sama seperti ia menyerang Yuenan. Jika mereka benar-benar menghancurkan formasi kapal induk as dalam hitungan detik, as mungkin akan langsung menjatuhkan bom nuklir kepada mereka. Bom nuklir itu bukan masalah besar, tetapi kuncinya adalah, terlepas dari apakah masalah ini ada hubungannya dengan Kekaisaran Langit, as pasti akan menyalahkan Kekaisaran Langit karenanya. Saat itu, kita kemungkinan besar akan memasuki perang dingin lagi, dan as akan memberlakukan blokade ekonomi menyeluruh terhadap Tiongkok, yang niscaya akan memicu krisis ekonomi. Ditambah dengan terhentinya ekspor dan impor, momentum ekonomi Tiongkok yang telah susah payah diraih akan tiba-tiba kembali ke kondisi sebelum reformasi dan keterbukaan. Tentu saja, jika Tiongkok mengalami kesulitan, seluruh dunia pun tidak akan mengalaminya. Mengingat dominasi ekonomi global Tiongkok saat ini, kemungkinan besar semua negara lain akan mengalami kemunduran ekonomi serupa. Jadi, meskipun kita melawan, kita tidak bisa melawan seperti yang kita lakukan melawan Yunan. Lebih baik tidak melawan Amerika Serikat secara langsung. Tapi tidak melawan juga bukan pilihan. Lebih baik mencari cara agar Amerika Serikat menyerah. Itu yang terbaik. Aiden Wang sedang memikirkan bagaimana menghadapi Amerika Serikat ketika tiba-tiba ia mencium aroma barbecue.
Ada apa ini? Kenapa ada aroma barbeque di sini? Baunya agak seperti kaki domba panggang. Aiden Wang berdiri dan menjulurkan kepalanya keluar mobil untuk melihatnya. Ya Tuhan! Teriak Aiden Wang. Ternyata Aiden Wang melihat ada api di sekitar tumpukan orang yang terkena tembakan meriam Angkatan Laut Yunan, dan bau barbeque yang menyengat berasal dari api tersebut. Hawk Up, cepat bersihkan seluruh pulau ini. Sialan, aku tidak akan pernah makan kaki domba panggang lagi. Setelah menontonnya, Aiden Wang langsung meminta Hawk Up untuk membereskannya. Orang-orang Yunan ini seleranya terlalu kuat dan terlalu licik. Mereka tidak memukulku, tapi mereka ingin membuatku jijik setengah mati. Tuan, apakah Anda ingin mulai membangun basis? Tanya plugin. Baiklah, mari kita mulai membangun. Seperti yang kita katakan terakhir kali, tetapi tingkat pertahanannya harus ditingkatkan ke tingkat peradaban tingkat kedua. Sisanya dapat dibangun sesuai standar tingkat pertama. Tidak perlu lagi membuat pesawat ruang angkasa. Pesawat-pesawat itu sama sekali tidak berguna sekarang. Cukup dengan membangun pesawat ulang-alik. Tidak perlu membangun terlalu banyak bangunan di pulau ini. Sebagian besar akan dibangun di bawah tanah. Akan ada pintu masuk dan keluar untuk mengangkut barang-barang di pulau ini. Ini untuk dilihat orang lain. Pengangkutan material utama akan dilakukan di bawah tanah. Setelah itu, bersihkan pulau ini. Itu saja, kata Aiden Wang. Aiden Wang hendak bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan plugin ketika ia melihat kawah di pantai telah menghilang. Saat berbalik, ia melihat benda yang berbau barbeque itu juga telah lenyap. Semua bangunan yang dibangun oleh orang-orang Yunan di pulau itu telah lenyap sepenuhnya. Di tengah pulau, sebuah bangunan muncul. Tingginya hanya sekitar 15 lantai dan tampak seperti gedung perkantoran biasa, kecuali pintu masuk ke garasi parkir bawah tanah. Hawk, sudah selesai. Apakah ruang bawah tanahnya juga sudah dibangun? Kenapa bangunan aslinya menghilang? Tanya Aiden Wang heran. Tuan, semuanya telah dibangun. Aku telah menguraikan bangunan asli dan benda-benda lain di pulau ini menjadi energi. Kamu benar-benar mendominasi, jadi bawa aku ke bawah untuk melihatnya. Mobil mulai menyala dan melaju menuju pintu masuk tempat parkir bawah tanah. Di dalamnya terdapat sebuah gudang bawah tanah yang besar, mungkin seluas puluhan ribu meter persegi. Saat ini kosong, tampak benar-benar kosong. Mobil Aiden Wang mencapai dinding terdalam, dan dinding itu terbuka seperti gerbang, memperlihatkan sebuah ruangan tertutup seluas beberapa ribu meter persegi. Begitu mobil masuk, gerbang itu kembali berubah menjadi dinding. Setelah mobil parkir di dalam ruangan dan menunggu gerbang menutup, seluruh ruangan menurun, memperlihatkan sebuah lift besar. Setelah lebih dari 10 detik, dinding di depan terbuka, dan mobil melaju keluar, memperlihatkan aula besar seluas ratusan ribu meter persegi. Aiden Wang mendengar perintah dari pengemudi yang menyuruhnya keluar, jadi ia membuka pintu dan keluar. Ia melihat ke arah tempat ia baru saja masuk dan melihat 8 lift dengan ukuran yang sama. Aiden Wang baru saja berada di salah satunya. Sebuah cakram bundar berdiameter 3 meter terbang di depannya, menampilkan sebuah layar. Seorang wanita dengan sosok dan wajah yang sempurna muncul di proyeksi tersebut. Tuan, mohon sebutkan nama pangkalan ini terlebih dahulu. Sebuah suara plugin terdengar dari proyeksi. Plugin, ini gambarmu. Aiden Wang terus menatap layar dan bahkan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan plugin itu. Guru, ini hanya gambar yang saya buat berdasarkan selera estetika Anda. Apakah Anda puas? Tanya plugin itu sambil mengerjap untuk mengamati. Ya ampun, kok bisa kacau begini? Hidungku hampir mimisan. Cepat turunkan penampilanku 30%. Aku sudah tidak tahan lagi, teriak Aiden Wang sambil menutup hidungnya. Baiklah, Tuan, tapi menurutku citraku saat ini masih yang paling sempurna. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kau ingin menurunkannya. Meskipun plugin itu mengatakan ini, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Aiden Wang. Setelah penampilannya diturunkan, Aiden Wang menatap wajah biasa di layar, napasnya menjadi stabil, dan dia melepaskan tangannya dari hidungnya. Hek, bagaimana kau tahu selera estetikaku? Apa kau sedang mengintip pikiranku? Tanya Aiden Wang dengan nada kesal. Bagaimanapun, menemukan orang lain bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tuan, saya tidak menguping pikiran Anda. Saya menciptakan gambar ini berdasarkan para pahlawan wanita dalam film yang tersimpan di komputer Anda, menggabungkan semua kelebihan mereka. Plugin itu menjawab dengan nada kesal, dan pada saat yang sama, ekspresi kesal muncul di layar. Namun, setelah tampilannya diturunkan, ekspresi ini tidak lagi mampu membangkitkan simpati Aiden Wang. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Jangan bahas masalah ini lagi. Tolong perkenalkan pangkalan itu padaku. Aiden Wang dengan tegas mengalihkan pembicaraan. Guru, datanglah ke cakram itu, dan kita akan bicara sambil berjalan.